Dunia yang damai, indah, dan luas tempat hegemoni dan kaisar tinggal. Ayo, coba hidangan baru yang kubuat ini. 3 hegemon dan 5 kaisar yang lebih lemah duduk bersebelahan. Seorang pria berambut merah keriting berjalan keluar dari aula terdekat, senyum di wajahnya saat dia memanggil mereka. Dia kemudian melambaikan tangannya, menyebabkan piring-piring di depannya terbang ke arah 8 temannya. Setiap piring diisi dengan potongan daging merah yang dilapisi oleh semacam saus. Kita benar-benar harus mencoba kelezatan saudara Blue Five. Wah, tidak buruk. Ini cukup renyah. Rasanya meresap sampai ke jari kaki saya. Saya merasa benar-benar luar biasa. Unik sebenarnya, aku hampir merasa sedikit mabuk. Ini enak, benar-benar enak. Blue Five, keluarkan lagi. Kita hampir selesai. Semua hegemoni memuji makanan dan meminta lebih. Tenang, ini adalah sesuatu yang baru saja saya selesaikan. Jika Anda suka, saya akan membuatnya sedikit lagi. Pria berambut merah itu terkekeh. Ia merasa cukup senang dan bangga karena teman-temannya menyukai makanannya. Tepat saat ini, semua prajurit Site, bersiaplah untuk menerima perintah dari Iyere yang Maha Kuasa. Sebuah suara tiba-tiba menggelegar. Kata-kata itu bergema di seluruh dunia, bergema di setiap incinya. Kesembilan hegemon dan kaisar yang telah makan dan mengobrol, termasuk Blue Five, langsung menjadi pucat. Rumbel pilar cahaya yang luas dan kabur tiba-tiba muncul di titik tertinggi di tengah dunia ini. Sosok humanoid perlahan mulai terbentuk di dalam pilar cahaya. Itu adalah Iyere yang botak, berterbuka kaki, dan berjubah abu-abu. Iyere yang tinggi dan berotot menatap ke bawah pada semua orang di dunia. Ini hanya proyeksi, tapi itu cukup untuk membuat semua hegemon dan kaisar gemetar ketakutan. Semua hegemon dan kaisar, baik itu yang berlatih di perkebunan mereka atau yang berpesta dengan teman-teman, semua keluar untuk membungkuk dengan hormat yang tak tertandingi, menunjukkan rasa hormat dan kepatuhan mereka terhadap pria ini. Prajurit dari Site, Iyere menatap ke bawah ke arah mereka, senyum di wajahnya. Kalian semua datang dari tanah air kita ke Chaos Verse asing ini, dan untuk apa? Untuk bertarung, untuk berperang yang akan mengubah semua takdir kita, baik milikmu maupun milikku. Kita harus memenangkan perang ini. Jika kami menang, Anda semua akan mendapatkan kebebasan mutlak untuk diri Anda sendiri dan saya, Iyere, akan selamanya mengingat Anda dan memperlakukan Anda dengan baik, kata Iyere. Perang terakhir kami tidak lebih dari uji coba. Yang ini, bagaimanapun, akan menjadi perang terakhir. Tidak ada jalan keluar bagi kita semua. Begitu kita kalah dalam pertempuran ini, kita tidak akan memiliki peluang untuk menang di masa depan. Semua hegemon dan kaisar merasa hati mereka mengepal. Tidak ada jalan keluar. Mereka punya jalan keluar terakhir kali ketika mereka melihat bahwa hal-hal berbalik melawan mereka, mereka mundur ke tempat ini. Eternal Omega Dao telah muncul di dalam Chaos Verse ini. Jika kita tidak menyerang sekarang, penduduk asli Chaos Verse ini akan dengan cepat menjadi begitu kuat sehingga kita tidak akan memiliki kesempatan untuk mengalahkan mereka sama sekali. Jadi kali ini, kita harus menang bagaimanapun caranya. Mereka yang berkinerja baik semuanya akan dihargai. Bahkan jika kamu mati dalam pertempuran, aku akan membalikkan ruang waktu untuk membawamu kembali. Para pengecut yang memilih untuk melarikan diri, bagaimanapun, bahkan jika mereka berhasil bertahan, aku akan membunuh mereka semua. Sekarang, semua orang harus bergerak. Ikuti rencana yang kami siapkan sejak lama dan maju ke berbagai alam semesta para pembudidaya asli. Citra luas Iyere di udara perlahan mulai menghilang. Rasa tekanan dengan cepat mulai menekan semua hegemon dan kaisar di dunia besar ini. Jadi perang terakhir akhirnya dimulai. Hegemon Blue Five, berdiri di antara 8 temannya, bergumam pelan, saya cukup beruntung untuk selamat dari perang terakhir, kemudian diberi begitu banyak tahun kedamaian yang membahagiakan di dunia ini. Ini lebih dari yang kami harapkan. Beberapa dari kami datang kemudian, setelah perang pertama berakhir. Tapi, Blue Five, kita sudah tahu semua yang perlu diketahui tentang para kultivator ini. Kita akan memenangkan perang ini. Benar, kami pasti akan menang. Tidak ada jalan keluar, hanya kemenangan yang akan memberi kita kebebasan. Bertarung, bertarung, bertarung. Para hegemon dan kaisar saling bertukar pandang. Mereka bisa merasakan tekad yang kuat dan aura agresif yang memancar dari rekan-rekan mereka. Nasib mereka telah ditentukan sejak lama, mereka harus mematuhi perintah Iyere, dan Iyere telah memerintahkan mereka ke Chaos Verse ini. Di sini, mereka diam-diam menunggu perang dimulai. Satu-satunya harapan mereka terletak pada kemenangan. Mereka semua datang ke sini demi mendapatkan kemenangan dalam perang terakhir. Ikuti rencana yang sudah ditetapkan sejak lama.
Naiki kapal perang dan bersiaplah untuk bergerak. Sebuah suara keras menggelegar, bergema di seluruh dunia. Bersiaplah untuk memobilisasi. Naik kapal perang. Bergerak lebih cepat. Suara terdengar dari seluruh dunia. Ayo bersiap-siap untuk pergi. Blue E5 dan 8 temannya berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke kejauhan. Hanya dalam waktu yang dibutuhkan untuk merebus Tekoteh, serangkaian kapal perang besar mulai melayang ke langit. Setiap kapal perang menampung total sekitar 20 hegemon dan lebih banyak kaisar, serta banyak golem dan harta perkasa. Mengaktifkan. Rumbel angkasa mulai bergetar saat kekuatan yang telah terbengkalai selama bertahun-tahun di dimensi misterius ini akhirnya diaktifkan. Itu seperti bunga besar yang mulai mekar. Dimensi khusus ini telah disembunyikan di dalam bagian dari kegelapan besar dari Chaos Verse lokal. Itu telah terkubur di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan para pembudidaya tidak pernah menemukan keberadaannya. Kerumunan kapal perang yang sesungguhnya secara bersamaan terbang ke segala arah. Semoga beruntung. Hati-hati, kakak Svastika. Semoga berhasil. Banyak teman saling mengucapkan selamat tinggal. Ayo pergi. Astaga, 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 astaga. Terowongan dimensi yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar mereka. Setiap kapal perang terbang ke terowongan dimensi, berbelok dengan kecepatan tinggi. Mereka mampu melewati ruang waktu jauh lebih cepat daripada yang bisa dilakukan alam masing-masing sebanding dengan Black Sun dalam hal ini. Kapal perang kuno ini telah diciptakan untuk tujuan pertempuran dan transportasi, dan mereka luar biasa dalam kedua aspek. Pada hari ini, total 18 dimensi tersembunyi yang berbeda yang terletak di wilayah yang berbeda secara bersamaan melepaskan kapal perang yang tak terhitung jumlahnya ke Chaos Verse yang tidak curiga. Site telah menghabiskan ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya untuk mengisi dimensi tersembunyi ini dengan banyak ahli perkasa. Banyak dari mereka telah dikirim dari Site Chaos Verse setelah mereka kalah dalam perang pertama. Para pembudidaya asli telah menghasilkan banyak ahli baru selama ribuan tahun, tetapi Site Chaos Verse telah menghasilkan lebih banyak lagi. Banyak dari mereka telah dikirim ke Chaos Verse ini, di mana mereka menyembunyikan diri dan menunggu perintah IRE. Sekarang setelah perintah tiba, mereka semua bergerak dan mulai menyebar ke seluruh Chaos Verse. Alam naga api. 3 alam. Jining sedang bermeditasi terpencil di Pulau Brighteart. Dia berada di bawah pengaruh akselerasi temporal 100x dan dengan rajin memusatkan perhatian pada misteri di balik bidang pemusnahan setiap saat. Dia memiliki perasaan bahwa jika dia menggunakannya sebagai tongkat petunjuk untuk membuat pedang Dao yang cocok, pedang Dao itu akan memiliki kekuatan yang benar-benar luar biasa. Ning tiba-tiba membuka matanya, mematahkan meditasinya. Ini adalah saat yang tepat 18 dimensi tersembunyi itu tiba-tiba muncul, berkembang menjadi ada dan melepaskan sejumlah besar kapal perang yang dengan cepat menyebar ke seluruh Chaos Verse. Pada saat itu, Ning bisa merasakan aura bahaya yang dalam dan menakutkan datang menimpanya. Seolah-olah awan badai gelap tiba-tiba menutupi matahari di atasnya. Tekanan tak terlihat ini membuat Ning tidak mungkin untuk tetap tenang dan tenang. Bahkan kemunculan Annihilation Hive tidak menimbulkan rasa bahaya sebesar yang dirasakan Ning saat ini. Firasat bahaya begitu besar sehingga Ning bisa merasakan hatinya bergetar. Apa yang sedang terjadi? Apa yang baru saja terjadi? Ning punya firasat, tapi dia tidak yakin akan hal itu. Dia tidak berani mempercayainya. Terakhir kali, Ning jelas bisa merasakan dari mana rasa bahaya itu berasal. Kali ini berbeda, bahayanya benar-benar ada di mana-mana, seolah-olah setiap bagian dari Chaos Verse berada dalam bahaya besar. Tidak ada cara untuk menemukan sumber itu, dan akibatnya Ning tidak tahu harus berbuat apa. Mok, Titanos, apa yang sedang terjadi? Apa kau tahu apa yang baru saja terjadi? Ning segera mengirim pesan melalui jimat pesan Autark. Di dalam kuil kuno yang melayang di langit di atas pulau di batas luar Citylands. Autark Mok dan yang lainnya berkumpul di sini. Apa-apaan? Apa yang baru saja terjadi? Dua Autark Ekong memiliki ekspresi panik dan ketakutan di wajahnya. Rasa bahaya ini menyebabkan dia merasa sangat tidak nyaman. Seolah-olah seluruh Chaos Verse baru saja jatuh ke dalam kegelapan. Namun, Autark Mok, Autark Skyfeeder, Autark Stonerule, dan Autark Titanos semuanya cukup tenang. Mereka hanya bertukar pandang. Akhirnya dimulai, kata Autark Titanos dengan lembut. Perasaan malapetaka yang mengerikan ini aku tidak pernah ingin merasakannya lagi, tapi inilah dia. Autark Skyfeeder menggelengkan kepalanya. Dia tidak akan pernah bisa melupakan betapa dahsyatnya perang Dawn War. Jauh, terlalu banyak hegemoni dan kaisar mereka yang tewas dalam perang itu. Ketakutan terbesar kami telah terwujud.
Autark Mok menggelengkan kepalanya. Segel kami benar-benar tidak berguna melawan mereka. Autark Mok bisa merasakan bahwa Ning baru saja mengirimi mereka pesan. Dia mengeluarkan jimat pesannya, lalu mengirim satu pesan. Dark North, perang telah dimulai. Ledakan. Pintu ke kamar pribadi terbuka, diikuti oleh Jining yang berjubah putih melangkah keluar. Ayah, Tuan Muda, Bright Moon dan Autumn Leaf adalah yang terdekat, dan mereka segera datang untuk menyambutnya. Ning menatap putrinya dan kakak perempuannya, lalu berbalik untuk menatap dunia di sekitarnya. Tatapannya melihat melewati dinding realitas, memungkinkan dia untuk melihat semua dunia kekacauan dari tiga alam secara sekilas. Saya berharap bahwa api perang tidak akan menghanguskan tiga alam, gumam Ning lembut pada dirinya sendiri. Nua, Ning mengirim mental. Suara mendesing. Sesosok melengkung melalui ruang dan segera muncul di hadapannya. Itu Ibu Nua. Dark North, kenapa kamu memanggilku? Nua tersenyum. Perang melawan Site sudah dimulai, kata Ning. Nua dan Bright Moon keduanya menjadi pucat. Autumn Leaf, bagaimanapun, hanya memiliki ekspresi bingung di wajahnya. Dia berada pada tingkat kekuatan yang sangat rendah, jadi ada banyak rahasia yang tidak perlu dia ketahui. Bright Moon adalah Daolord dari langkah keempat dan Putri Ning. Dia kurang lebih dianggap sebagai anggota eselon tertinggi tiga alam, jadi dia secara alami diberitahu tentang banyak rahasia juga. Ayah, perang telah dimulai. Bright Moon tampak sangat cemas. Lalu. Perang telah dimulai. Site menargetkan berbagai hegemoni dari alam semesta kita, kata Ning. Adapun manusia yang tak terhitung jumlahnya, pembudidaya tingkat dunia, dan Daolord. Mereka tidak peduli. Mereka bahkan tidak akan membuang terlalu banyak energi untuk memburu kaisar yang lebih lemah. Akan lebih aman bagimu untuk tinggal di tiga alam. Sebagai salah satu pemimpin terpenting para pembudidaya, Ning secara alami harus memimpin serangan. Dia akan pergi kemanapun yang paling berbahaya. Site telah gagal selama upaya terakhir mereka. Mengingat bahwa mereka berani datang lagi, mereka pasti telah membuat banyak persiapan dan penyesuaian berdasarkan pengalaman masa lalu mereka. Annihilation Hive sendiri membuktikan kepada Ning bahwa Site harus ditakuti. Kemungkinan besar, bahkan Autark mereka akan berisiko mati. Ini berarti akan sangat berbahaya bagi teman-teman dan anggota keluarganya di tiga alam untuk menemaninya. Sebenarnya jauh lebih aman bagi mereka untuk tetap tinggal di tiga alam sebagai gantinya. Jaga baik-baik tiga alam. Ning memandang Bright Moon lalu menginstruksikan dengan sungguh-sungguh, lakukan semua yang Anda bisa untuk menjaganya tetap aman. Iya, Ayah, kata Bright Moon buru-buru. Ning mengangguk pelan. Dia telah lama membuat banyak formasi dan harta karun lainnya yang akan memastikan bahwa tiga alam hampir sepenuhnya tidak dapat ditembus. Bahkan Site Exalt akan kesulitan membobolnya. Nua, aku akan mengirimmu ke garis depan, kata Ning. Ibu Nua mengangguk. Sebagai seorang hegemon, dia harus ambil bagian dalam perang ini. Sebelum pergi, Ning memberikan pandangan terakhir ke dunia di belakangnya. Ini adalah dunia yang dia cintai dan jelajahi selama bertahun-tahun. Dia telah menghabiskan bertahun-tahun di sini dalam meditasi terpencil, mengajar murid-muridnya, dan bahkan berkebun. Ayo pergi. Ning tidak mengatakan apa-apa lagi, segera memimpin Ibu Nua untuk menjauh dari tiga alam. Wilayah yang luas dan kosong di luar aliansi 16 alam semesta. Tempat ini telah lama ditetapkan sebagai medan pertempuran besar, seperti teror Starsea di masa lalu. Di sini kita, Ning hanya perlu melewati ruang waktu 3 kali sebelum tiba di medan perang, Nua di belakangnya. Riak dimensi yang dihasilkan oleh kedatangan mereka berarti bahwa mereka berdua hampir seketika ditemukan, dan Rilmeler Twingrass, yang tampak acak-acakan secara pribadi datang untuk menyambut mereka. Kaisar Dark North, kata Rilmeler Twingrass dengan rasa hormat yang luar biasa. Apakah kamu sudah selesai mempersiapkan medan perang? Ning bertanya. Kami sudah selesai lama. Banyaknya harta yang diberikan Autark Titanos kepada kami membuat prosesnya cukup cepat. Rilmeler Twingrass dipenuhi dengan keyakinan. Front pertempuran di depan kita adalah medan pertempuran kelas 1. Hegemoni dan kaisar dari 16 aliansi alam semesta dan banyak alam semesta terdekat lainnya telah berkumpul di sini. Kami memiliki lebih dari 105 hegemoni saja, dan banyak dari mereka membawa avatar mereka. Jika Site berani datang, kita akan memusnahkan sebanyak yang mereka kirim. Rilmeler Twingrass sangat percaya diri karena kembali selama Perang Fajar, para pembudidaya tidak memiliki senjata yang hampir sebanyak yang mereka miliki sekarang. Mereka hanya mengandalkan formasi, dan akibatnya mereka menderita korban yang sangat berat. Mereka telah memenangkan Perang Fajar, dan sebagai hasilnya mereka memperoleh banyak senjata Site.
Autark Titanos juga telah menghabiskan waktu yang tak terhitung untuk menempa banyak senjata serupa yang bahkan lebih cocok untuk digunakan oleh para pembudidaya. Autark Titanos biasanya menyimpannya sebagai cadangan, karena dia tidak ingin membiarkan senjata super ini membuat seluruh Chaos Verse menjadi kacau balau. Namun, sejak Ning dan yang lainnya mulai curiga bahwa segel di jantung Site telah gagal, mereka segera mulai membuat pengaturan yang diperlukan. Mereka sudah mulai mempersiapkan medan perang secara rahasia, dengan hegemoni dan kaisar semua berkumpul di sana. Nuwa bertanggung jawab untuk membantu Ning melindungi tiga alam. Akibatnya, dia sedikit asing dan diizinkan untuk tetap berada di tiga alam. Ketika pertempuran dimulai, Ning mengirimnya secara langsung. Hegemon Bright Sore dan yang lainnya telah lama melakukan perjalanan ke medan perang ini. Kebanyakan dari mereka hanya meninggalkan avatar lemah yang baru dibuat di alam semesta masing-masing. Begitu perang benar-benar dimulai, mereka akan segera membuang avatar-avatar itu dan fokus untuk mempertahankan dan memperkuat satu avatar perkasa. Sangat bagus. Ning tersenyum. Ini akan menjadi perang jangka panjang. Kita perlu menghemat sebanyak mungkin kekuatan kita, bahkan saat kita mencoba membunuh musuh sebanyak mungkin. Site telah menunggu selama bertahun-tahun. Sekarang setelah mereka muncul kembali, Anda sama sekali tidak boleh berpuas diri atau meremehkan mereka. Dimengerti? Jawab Real Miller Twingrass. Aku pergi kalau begitu. Ning memberi Nuwa pandangan terakhir, lalu berbalik dan menghilang tanpa jejak. Ibu Nuwa dan Real Miller Twingrass keduanya menyaksikan Ning menghilang. Mereka tahu bahwa sebagai petarung kelas Autark, Ning bertanggung jawab atas banyak medan pertempuran di seluruh Chaos Verse. Astaga, Ning muncul di tepi alam semesta yang berbeda. Kedewaannya begitu hebat sehingga mampu mencakup area yang 100 kali lebih luas daripada satu alam semesta. Akibatnya, dia bisa menyelidiki segala sesuatu di dalam alam semesta ini dengan mudah. Tidak ada Site di sini. Ning segera melengkung pergi sekali lagi. Perang sudah dimulai. 6 Autark dan Ning sudah lama mempersiapkan strategi mereka untuk berperang. Hegemoni dan kaisar yang tak terhitung jumlahnya telah lama berkumpul di berbagai medan pertempuran yang telah disiapkan yang tersebar di seluruh Chaos Verse. Setiap medan pertempuran bervariasi dalam ukuran, berdasarkan berapa banyak hegemon dan kaisar yang tinggal di daerah sekitarnya. Wilayah di sekitar alam semesta Flame Dragon sebenarnya tidak memiliki banyak hegemoni dan dengan demikian mungkin tidak akan menjadi target prioritas tinggi, tetapi karena itu adalah tanah airnya, Ning akan melakukan pemeriksaan luas sebelum pergi. Akibatnya, tidak perlu ada medan perang lain yang disiapkan di dekat alam semesta Flame Dragon. Alasan mengapa Mother Nuwa dan Real Miller Twingrass berada di medan perang sebenarnya terletak sangat jauh. Ning harus melewati ruang waktu 3 kali sebelum dia bisa mencapainya. Banyaknya ahli yang mereka kumpulkan di sana adalah mengapa itu diklasifikasikan sebagai medan perang kelas 1. Ning berjubah putih muncul entah dari mana di atas planet keabu-abuan. Kedewaannya terbentang sekali lagi saat dia memindai jejak Site. Tidak ada apa-apa. Ning menghilang sekali lagi. Mulai dari alam semesta Flame Dragon, Ning memulai pemeriksaan semua alam semesta terdekat. Jika dia menemukan petunjuk tentang Site sama sekali, dia akan segera dapat melacak mereka dan kemudian membunuh mereka. 6 Autark dan Ning, bersama dengan avatar masing-masing, semuanya bertanggung jawab untuk mengawasi wilayah yang berbeda. Mereka mulai menyapu melalui lokasi yang ditugaskan. Namun, setiap zona sangat luas sehingga membutuhkan waktu. Harus diingat bahwa biasanya mereka membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk melakukan perjalanan dalam garis lurus dengan kecepatan tinggi untuk melewati zona-zona ini. Ini adalah bukti betapa luasnya Chaos Verse itu. Saat ini, mereka harus hati-hati memeriksa setiap bagian dari zona mereka secara rinci. Satu-satunya alasan mereka berani melakukan ini adalah karena mereka jauh lebih cepat daripada orang lain. Mereka akan menyingkirkan Site yang mereka temui sesegera mungkin, untuk mengurangi tekanan pada hegemoni dan kaisar di pihak mereka. Dark North, 6 dari medan perang kami telah menemukan kapal perang Site dan bergerak untuk menyerang mereka. Autark Titanos mengirim melalui jimat pesan. Site telah mengirimkan pasukan besar mereka. Semakin banyak kapal perang Site akan mulai melancarkan serangan di seluruh Chaos Verse kita. Kita perlu menghancurkan sebanyak mungkin dari mereka, karena kita memiliki lebih sedikit hegemoni, kaisar, dan harta daripada Site. Baik, Ning mengangguk. Dia juga tahu bahwa Site lebih baik dalam menghasilkan hegemoni dan kaisar. Mengingat berapa lama waktu telah berlalu, mereka mungkin juga telah mengirim banyak hegemon baru dari tanah air mereka. Tanpa ragu, Site memiliki keuntungan yang signifikan dalam pembudidaya dan harta. Terserah 6 Autark dan Ning untuk menebus keuntungan itu. Suara mendesing.
Suara mendesing. Suara mendesing. Ning terus menyapu satu demi satu alam semesta. Untungnya, dia bisa memindai pada jarak yang sangat jauh. Tekniknya juga sangat luar biasa sehingga dia bisa mendeteksi bahkan sisa aura yang ditinggalkan oleh kapal perang yang sudah berangkat. Jadi, setelah waktu yang dibutuhkan untuk merebus ceret teh, Ning menemukan apa yang dia cari. Sebuah aura. Anugerah Ning dengan cepat menemukan aura beriak samar dari suatu tempat yang jauh di Great Dark. Ini adalah aura yang dilawan oleh Chaos Verse sendiri. Bernafas, Ning segera mengenali aura dan mulai menyerang ke arah itu. Astaga, astaga, astaga. Hanya beberapa putaran pendek kemudian, Ning bisa melihat kapal perang besar melaju melalui ruang di depannya. Kapal perang ini sangat besar, itu setara dengan kapal perang Tiger Hill yang ditemukan Ning bertahun-tahun yang lalu. Orang yang bertanggung jawab untuk memeriksa ruang waktu langsung menemukan Ning melengkung melalui ruang waktu ke arah mereka. Mereka mendeteksi seluruh tubuh Ning berkobar dengan kekuatan luminescen yang begitu mempesona sehingga Site bahkan tidak bisa melihatnya secara langsung. Itu salah satu autark asli. Hegemoni dan Kaisar Site di dalam kapal perang langsung merasa putus asa. Menghadapi salah satu penerbangan tengah autark asli, ini adalah mimpi terburuk mereka. Kabur, lari, semuanya, biarkan sebanyak mungkin melarikan diri. Tak satu pun dari Site percaya bahwa mereka mungkin bisa melawan salah satu autark. Kapal perang itu mengendalikan ruang waktu di daerah sekitarnya, membuatnya mustahil untuk menembus ruang waktu begitu Anda memasuki jarak 100 miliar kilometer di sekitarnya. Kapal perang itu benar-benar menghalangi kekuatan jantung. Jining telah berencana menggunakan teknik Air Force Eradicator untuk membunuh mereka, hanya untuk menemukan bahwa itu tidak akan menembus lambung kapal. Cepat, ayo lari, melarikan diri, beri dia ledakan dulu. Ledakan, bilah berdimensi besar yang mengerikan melesat menembus angkasa, menghantam Ning dengan kekuatan tingkat autark. Ning segera berubah menjadi badai angin dan kilat, langsung melintasi jarak 100 juta kilometer dengan cara yang hantu dan tak terduga. Bilah dimensi raksasa yang telah ditembakkan dari kapal perang bahkan tidak bisa mendekati menyentuhnya, dan hanya sekejap kemudian Ning telah mencapai kapal perang itu sendiri. Astaga, 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 hegemoni dan kaisar mulai muncul di luar kapal perang yang luas. Mereka mulai menyebar dan melarikan diri ke segala arah. Setiap orang yang selamat akan mewakili kemenangan bagi mereka. Mati. Ning menyapu mereka dengan tatapan dinginnya, dan gelombang kekuatan yang tak terlihat langsung menyapu mereka. Serangan kekuatan jantung yang kuat ini langsung memusnahkan mereka. Dalam aku pergi, Ning menyentuh lambung luar kapal perang, langsung berkedip di dalam. Tidak baik. Autark telah masuk ke dalam. Terkutuk. Kita celaka. Para hegemon dan kaisar di dalam kapal perang semuanya membuang gagasan untuk melarikan diri, karena sekarang jelas bahwa kematian tertentu menunggu mereka di luar juga. Autark yang terhormat, apakah Anda bersedia untuk mengampuni anak-anak yang lemah ini? Lepaskan kami. Kami terpaksa melakukan ini. Penggarap autark, Anda dapat membunuh kami, tetapi saya ingin meminta Anda untuk menyelamatkan anak-anak kami. Mereka milik Chaos Versemu dan merupakan bagian darinya. Beberapa hegemon memohon belas kasihan, sementara beberapa menerima kematian tetapi meminta belas kasihan untuk keturunan mereka. Begitu Ning masuk, dia segera bisa memindai setiap inci kapal perang dengan mudah melalui kekuatan jantung. Dengan hanya berpikir, dia akan menghapus semua Site yang ada. Inilah yang membuat Air Force begitu mematikan. Jika autark Bolin atau autark Ekong telah tiba, mereka harus membuang waktu untuk menerobos berbagai pertahanan. Pembudidaya Air Force, sebaliknya, mampu memusnahkan sejumlah besar lawan dari jauh. Masuk ke sini. Ning berkedip melewati lebih dari 100 hegemoni dan kaisar yang sudah menyerah. Dengan lambaian tangannya, dia menarik mereka ke dunia realnya. Dengan kedipan lain, Ning tiba di wilayah paling tengah dari seluruh kapal perang ini. Sejumlah besar keturunan Site tinggal di sini. Begitu perang dimulai, berbagai dimensi tersembunyi terungkap dan tidak lagi aman. Selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya, dimensi tersembunyi itu telah menghasilkan banyak keturunan Site. Mereka secara alami harus menemani kapal perang untuk pergi. Keturunan Site ini, Ning menggelengkan kepalanya perlahan, lalu melambaikan tangannya dan menarik semua masa keturunan Site yang berkerumun juga. Sisanya bisa mati. Ada sejumlah yang masih berjuang untuk melarikan diri. Mereka tersebar di seluruh kapal perang, dan Ning tidak punya waktu untuk menangkap mereka satu persatu. Dia hanya melemparkan Air Force Eradicator, dan dengan pikiran, mereka semua terbunuh. Sebenarnya, Ning tahu bahwa banyak prajurit Site telah dipaksa ke dalam perang ini. Namun,
Ini adalah bentrokan peradaban yang akan mengakibatkan kehancuran satu peradaban. Waktu Ning sangat berharga. Dia bersedia untuk menangkap dan memenjarakan beberapa site daripada membunuh mereka jika itu tidak memakan banyak waktu, tetapi jika itu berhasil, dia lebih suka memusnahkan mereka. Silahkan. Setelah keluar dari kapal perang, Ning mengumpulkan kapal perang serta beberapa kapal alam yang melayang di sebelahnya. Secara umum, kapal perang yang menjadi tanggung jawab Ning atau Autark Stonerule untuk menyerang akan ditangkap dalam kondisi sempurna. Autark Ekong dan yang lainnya kebanyakan menggunakan serangan yang sangat merusak, mengakibatkan kapal perang rusak atau hancur. Adapun kapal perang khusus yang telah ditangkap Ning, itu adalah kapal perang transportasi yang telah diisi dengan banyak artefak dan harta yang bahkan belum digunakan. 26 medan pertempuran yang berbeda sedang diserang. Mereka berlokasi. Informasi baru datang dari jimat pesan Autark Ning. Sebagai salah satu pemimpin tertinggi para pembudidaya, Ning secara alami tahu di mana semua kekuatan mereka di seluruh Chaos Verse berada. Dengan demikian, dia segera tahu mana yang diserang. Saya sangat dekat dengan medan pertempuran Springsea. Saya akan segera menuju ke sana, Autark Stonerule mengirim ke 6 lainnya. Para Autark saling bertukar informasi satu sama lain, memastikan bahwa mereka berada di atas situasi secara keseluruhan. Waktu terus mengalir. Semakin banyak medan perang yang terlibat dalam perang. Mengingat seberapa jauh berbagai medan pertempuran dari satu sama lain, Autark dan Ning semua bertanggung jawab secara terpisah untuk teater yang berbeda dan hanya bisa melakukan yang terbaik untuk menyebabkan kerusakan sebanyak mungkin. Itu salah satu Autark asli. Sosok cahaya keemasan yang mempesona tiba-tiba muncul. Hegemoni dan Kaisar Site yang menyerang medan perang semuanya tercengang. Mereka tahu bahwa bertemu dengan seorang Autark asli mewakili malapetaka. Mati. Ning menyapu pandangannya ke seluruh Site. Untuk menjaga identitas aslinya tetap tersembunyi, selama pertempuran dia sengaja menjaga auranya tetap menyala secara maksimal, sehingga mustahil bagi Site untuk mengetahui siapa dirinya. Gelombang kekuatan jantung yang luar biasa segera menyebar, meliputi area yang sebanding dengan lebih dari setengah alam semesta. Dengan hanya berpikir, Ning membasmi lebih dari 99% dari Site yang tersebar di seluruh medan perang, bahkan orang-orang yang berada di dalam benteng dan kastil. Hanya sedikit yang cukup beruntung berada di dalam kastil dan kapal perang yang memblokir kekuatan jantung yang mampu bertahan, tetapi Ning hanya menghabiskan beberapa detik lagi untuk membersihkannya. Site di medan perang Rirlake semuanya telah dimusnahkan. Ning mengirim kabar ke 6 Autark lainnya, lalu bergegas ke tujuan berikutnya. Autarks dan Ning memanfaatkan setiap saat, terus bergegas melintasi Chaos Verse terus-menerus memindai ancaman. Seringkali, mereka akan berhenti di medan perang terdekat yang telah terlibat dalam perang. Adapun yang lebih jauh, mereka tidak akan terburu-buru untuk pergi ke mereka. Perang mulai berkembang dalam skala dan keganasan. Sekarang, ada banyak pertempuran yang terjadi di seluruh Chaos Verse setiap saat. Hal-hal tidak begitu buruk bagi Ning dan Autark Stonerule, karena mereka dapat menggunakan kekuatan jantung mereka untuk secara instan memusnahkan sejumlah besar Site. Para Autark lainnya memiliki waktu yang jauh lebih sulit. Banyak dari Site dilindungi di balik kastil atau formasi, dan para Autark ini harus melalui proses yang memakan waktu untuk menembus pertahanan tersebut. Terus bunuh mereka untuk semua yang aku pedulikan. Berapa banyak yang bisa kamu singkirkan, Autark? Iyere duduk di singgasananya. Dia cukup tenang meskipun banyak pesan yang dia terima dari regu yang dia kirimkan. Saya memiliki jauh lebih banyak prajurit di bawah komando saya daripada peradaban Anda, dan saya juga memiliki harta yang jauh lebih kuat. Bahkan jika Anda membantai setengah dari mereka, setengah lainnya lebih dari cukup untuk memastikan bahwa tak terhitung hegemoni dan kaisar milik Chaos Verse Anda akan mati. Iyere sama sekali tidak peduli dengan korban yang diderita bawahannya. Bahkan jika mereka mati, pecahan jiwa sejati mereka akan kembali ke Site Chaos Verse tidak ada kerugian permanen sama sekali. Namun, ketika hegemoni dan kaisar asli binasa, jiwa sejati mereka akan dimakan oleh teknik Site, mengakibatkan Chaos Verse ini melemah. Akhirnya besarnya kematian akan mengakibatkan Chaos Verse menjadi sangat lemah sehingga dia, Iyere, akan memiliki peluang yang sangat bagus untuk menjadi Lord of Chaos untuk Chaos Verse ini. Teruslah berjuang. Iyere memegang kendali penuh atas perang. Dia tahu persis berapa banyak kerugian yang dia derita dan para pembudidaya menderita. Jining merasa semakin cemas. Dia membunuh dengan sangat cepat, tetapi sebagian besar waktunya dihabiskan untuk bepergian. Chaos Verse terlalu luas. Aliansi 16 alam semesta hanya mungkin karena 16 alam semesta itu cukup dekat satu sama lain. Ada banyak alam semesta yang sangat jauh dari satu sama lain,
Itulah sebabnya ruang kosong antara alam semesta dikenal sebagai kegelapan besar bagi banyak orang. Ning biasanya membutuhkan setengah hari hingga 2 hari untuk melakukan perjalanan dari alam semesta ke alam semesta. Semakin dia dan 6 rekannya membunuh, semakin sedikit hegemoni dan kaisar mereka sendiri yang akan mati. Tetapi jika keadaan berlanjut seperti saat ini, mereka akan menderita kerugian besar di hegemoni dan kaisar di pihak mereka sendiri juga. Garis depan Skywitch sangat membutuhkan bantuan. Garis depan Ninelampes sangat membutuhkan bantuan. Garis depan Dragon Caler sangat membutuhkan bantuan. Satu laporan datang setelah yang lain. Sebanyak 26 medan perang berada dalam kesulitan sekarang. Mereka telah mencapai sukses besar di beberapa medan pertempuran, tetapi 26 orang ini berada dalam bahaya besar. Site memiliki regu elit mereka sendiri, dan regu ini luar biasa kuat. Tidak ada yang bisa dilakukan Ning. Semua 26 dari medan perang ini sangat jauh darinya. Itu akan memakan waktu lebih dari setengah bulan untuk mencapai bahkan yang terdekat. Aku akan pergi ke medan perang Dragon Caler, jawab Autark Skyfeeder. Aku butuh 3 hari untuk sampai ke sana. Dia adalah satu-satunya yang bisa pergi menanggapi. Tak satu pun dari Autark lain akan sampai di sana tepat waktu. Sangat membutuhkan bantuan, berarti situasinya begitu suram, mereka tidak akan bisa bertahan lebih lama tanpa bantuan. Pada akhirnya, mereka hanya mampu mempertahankan setengah kekuatan mereka di medan perang Dragon Caler. Mereka kehilangan orang lain di semua 25 medan perang lainnya. Jelas, sementara Autark sibuk membantai Site yang mereka temukan, hegemoni dan kaisar mereka sendiri juga dibunuh di medan pertempuran. Ini adalah perang gesekan yang benar-benar merusak. Banyak Site yang mati, tapi setidaknya mereka punya kesempatan untuk dihidupkan kembali. Para pembudidaya asli yang telah dibunuh, bagaimanapun, tidak akan pernah bisa dibawa kembali jika teknik pemakan jiwa digunakan setelah kematian mereka. Mereka menjadi martir sejati untuk perang ini. Ning tidak punya pilihan selain menekan kemarahan yang dia rasakan. Awalnya, dia memenjarakan sebanyak mungkin Site tapi sekarang, dia mulai membunuh lebih banyak lagi dari mereka. Sebuah kapal perang hitam raksasa melayang di ruang angkasa yang sunyi, sama sekali tidak bergerak. Sosok berjubah putih berdiri tepat di atas kapal perang hitam raksasa. Dia tampak kecil dibandingkan, tetapi auranya benar-benar luar biasa dan matanya sedingin es. Itu terlalu besar. Chaos Verse terlalu besar. Jining merasakan ketidakberdayaan. Lebih dari setengah tahun telah berlalu sejak perang meletus. Selama setengah tahun ini, ketujuh pemimpin paling kuat dari peradaban pembudidaya telah menjelajahi Chaos Verse untuk setiap dan semua jejak Site, tetapi Chaos Verse sangat besar. Biasanya, medan pertempuran akan terdiri dari pengelompokan setidaknya 10 alam semesta yang berbeda, terkadang bahkan lebih. Setiap medan perang sangat jauh dari yang lain, dan kapal perang Site juga jarang dan sulit ditemukan. Site juga terus-menerus melakukan penyesuaian. Setiap kali Ning dan Autark lainnya menyerang suatu lokasi, Site akan menyesuaikannya dan membuat Autark semakin sulit untuk menemukan kapal perang mereka yang lain. Kapal perang melakukan yang terbaik untuk menghindari Autark, sementara Ning dan yang lainnya melakukan yang terbaik untuk menemukan mereka. Garis depan Tongwu sangat membutuhkan bantuan. Namun laporan lain datang terbang. Garis depan pertempuran Tongwu. Ning menghela nafas pada dirinya sendiri. Itu terlalu jauh. Saya perlu waktu 20 hari dengan kecepatan maksimum untuk sampai ke sana. Waktunya untuk melanjutkan. Ning melambaikan tangannya, mengumpulkan kapal perang dan kemudian melanjutkan perjalanan melalui ruang angkasa dan mencari Site. Rasanya seperti mencari jarum di dasar laut. Ini adalah proses yang sangat robotik dan mematikan para Autark mengandalkan kekuatan mereka yang luar biasa untuk memindai area yang luas dan memancing 1 atau 2 kapal perang. Proses ini kikuk, namun juga merupakan proses yang paling efisien yang tersedia. Apakah kamu memperhatikan? Perang ini cukup aneh, Autark Titanos mengirim ke 6 lainnya. Perang telah berlangsung selama lebih dari setengah tahun dan pertempuran telah berlangsung sengit. Sekarang Site tahu di mana kita berada, semakin sulit bagi kita untuk menemukan kapal perang mereka. Semua ini sudah diperkirakan, tapi kita belum pernah bertemu dengan Site Exalt sama sekali. Saat berburu dan membunuh, para Autark terus bertukar pesan satu sama lain. Lagi pula, proses berburu tidak terlalu melelahkan secara mental. Benar, saya belum menemukan Site Exalt, Autark Ekong setuju. Aku juga belum menemukan satu pun dari mereka. Dilihat dari berbagai laporan yang telah dikirim oleh para kultivator di seluruh Chaos Verse kami, tidak ada Site Exalt yang muncul sama sekali, kata Autark Stonerule. Saya juga belum menemukan. Berbicara secara logis,
Site seharusnya memiliki banyak Exalt yang siap untuk bertarung, jawab Ning. Mereka telah tertidur selama ribuan tahun, aku tidak akan terkejut jika mereka memiliki lusinan Exalt yang siap untuk ambil bagian dalam pertempuran ini. Tapi, mereka belum mengerahkan satu pun. Ini sangat aneh. Semuanya, saat memburu Site, kamu harus selalu waspada. Aku khawatir ada semacam plot di balik Site Exalt yang masih bersembunyi, Autark Titanos mengirim dalam hati. Autark Skyfeeder setuju, mungkin mereka tidak tahu bahwa Dark North telah menjadi seorang kaisar, tetapi mereka tahu bahwa kita memiliki pedang Omega Abadi Dao. Jadi, Site seharusnya tahu betul bahwa perang melawan kita ini adalah kesempatan terakhir mereka. Jika mereka kalah, kita hanya akan tumbuh lebih kuat di masa depan dan mereka tidak akan memiliki kesempatan melawan kita. Dengan semua hak, mereka harus melemparkan semua yang mereka miliki untuk melawan kita. Segera setelah sarang raksasa itu muncul, aku tahu bahwa Site telah membuat persiapan yang luar biasa untuk perang ini. Karena tidak ada Exalt yang muncul setengah tahun penuh setelah perang dimulai, kita benar-benar harus berhati-hati. Sepakat. Tetap waspada. Tetap memindai setiap saat. Jangan biarkan dirimu jatuh ke dalam jebakan. 6 Autark dan Ning semuanya cukup percaya diri dengan kemampuan mereka. Mereka tidak seperti Site, yang menderita penolakan oleh Chaos Verse dan tidak dapat menggunakan Dao. Ning dan Autark memiliki akses ke kekuatan yang hampir tak terbatas. Selama perang sebelumnya, tidak ada satupun Autark yang jatuh. Garis depan Purejade sangat membutuhkan bantuan. Tiba-tiba, laporan lain datang. Garis depan pertempuran Purejade. Ning terkejut. Dia secara refleks memindai peta mentalnya dari Chaos Verse, secara mental menempatkan medan perang Purejade. Itu cukup dekat dengannya. Aku butuh 2 hari. Aku akan segera pergi. Baiklah, Dark North. Aku akan menyerahkannya padamu. Saya akan memberitahu mereka untuk bertahan sampai Anda tiba, kata Autark Stonerule. Astaga, Ning mulai terbang dengan kecepatan maksimum menuju medan perang Purejade. Jika dia menghabiskan 2 hari ini perlahan-lahan memindai, dia mungkin bisa menemukan 1 atau 2 kapal perang Site, tapi menyelamatkan lebih banyak kultivator mereka sendiri lebih penting daripada membunuh Site. Ini karena ketika pembudidaya mereka mati, jiwa sejati mereka akan dimakan oleh teknik pemakan jiwa Site. Ini akan membahayakan Chaos Verse itu sendiri dan membuatnya mustahil untuk menghidupkan kembali mereka. Saya harap mereka bisa bertahan sampai saya tiba, gumam Ning lembut. Para pemimpin di medan perang hanya akan memohon bantuan ketika mereka dapat merasakan bahwa mereka benar-benar tidak mampu bertahan lebih lama lagi. Ini umumnya hanya akan terjadi setelah musuh mengungkapkan kekuatan penuh mereka dan meluncurkan serangan terakhir yang habis-habisan. Dengan demikian, medan perang biasanya hilang tak lama setelah panggilan darurat dikirim. Terkadang, para pembudidaya akan bertahan selama 4 atau 5 hari. Di lain waktu, para pembudidaya akan musnah sebelum 1 hari berlalu. Garis depan pertempuran Purejade. Ini adalah tempat di mana sungai astral yang luar biasa mengalir melalui wilayah itu dalam berbagai tampilan, hampir seperti ular yang melingkari dirinya sendiri. Di tengah aliran sungai yang melingkar ada sebuah kastil besar, dan kastil itu menampung lebih dari 100 sosok di dalamnya. Hampir setengahnya adalah hegemon, sedangkan sisanya adalah kaisar biasa. Mereka menuangkan semua energi immortal mereka untuk mempertahankan kastil yang kuat ini, yang merupakan inti dari formasi pertahanan yang melindungi mereka. Banyak avatar dan rekan mereka berada di sepanjang sungai astral, di mana mereka bertanggung jawab untuk melindungi tempat-tempat penting dan berperang melawan Site. Autark Stonerule mengirim kabar, raung hegemon berjanggut merah. 2 hari. Hanya dalam 2 hari, seorang Autark akan datang untuk menyelamatkan kita. Apa? Kami diselamatkan. Beberapa hegemon dan kaisar yang berada di ambang keputusasaan langsung menjadi bersemangat. Ini hanya medan perang kelas 2. Mereka tidak menyangka bahwa salah satu regu elit Site yang sangat kuat akan menyerang tempat ini. Pada awalnya, Site menyembunyikan kekuatan mereka yang sebenarnya. Mereka pertama kali bertempur selama lebih dari sebulan untuk memverifikasi kekuatan pertahanan para pembudidaya lokal, kemudian mengungkapkan kehebatan mereka yang sebenarnya dan meluncurkan serangan terakhir. Begitu Site mengungkapkan kekuatan mereka yang sebenarnya, para pembudidaya langsung dipukul mundur dan dipaksa mundur ke garis pertahanan terakhir mereka di dalam dan di sekitar kastil ini. Yang bisa mereka lakukan hanyalah mencoba menunda selama mereka bisa. 2 hari. Hanya 2 hari. Jika kita bisa bertahan hanya dalam 2 hari, Site orang pembawa sial yang akan mati, bukan kita. Tetua berjanggut merah melolong. Saudara-saudaraku, berjuanglah. Jika kita bisa bertahan selama 2 hari, kita semua akan berhasil keluar hidup-hidup.
Suara itu terdengar dari kastil dan bergema di benak para hegemon dan kaisar yang ditempatkan di dalam sungai astral yang melingkari kastil. Tunggu, kita harus bertahan. Kita hanya perlu bertahan selama 2 hari. Pertempuran berlanjut. Site dengan marah menekan serangan itu, sementara semua pembela sama-sama hiruk-pikuk dalam melawan. Meski begitu, semakin banyak pembela yang dikalahkan. Pertama, avatar mereka yang dihancurkan. Setelah itu, terserah mereka untuk menggunakan tubuh mereka yang sebenarnya untuk bertahan dan berjuang. Ingat, bahkan jika kamu tahu kamu akan mati, kamu harus mencoba dan menjaga jarak yang aman dari mereka. Hindari teknik pemakan jiwa sejati itu atau kamu tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk dibawa kembali. Jika Anda kehabisan pilihan, meledakkan diri setelah Anda mencapai jarak yang cukup. Bang! Satu demi satu formasi pertahanan mulai runtuh, dengan sebagian besar dari berbagai hegemon dan kaisar memilih untuk meledakkan diri. Dengan melakukan itu, pecahan jiwa sejati mereka meledak keluar dan kemudian dengan cepat menghilang. Teknik pemakan jiwa Site terbatas dalam jangkauan, dan peledakan diri sering menyebabkan beberapa pecahan jiwa sejati meledak begitu jauh sehingga mereka kembali ke Chaos Verse. Ayo cepat, sudah 2 hari. Cepat dan datang. Kenapa dia belum datang? Para hegemon dan kaisar masih melawan, berharap tanpa harapan. Ledakan. Tiba-tiba, sesosok muncul entah dari mana di ruang kosong di atas sungai yang melingkar. Seluruh wujudnya berkobar dengan energi, membuatnya mustahil untuk melihatnya dengan jelas. AUTARCH. Semua pembudidaya yang masih hidup mengeluarkan teriakan kegembiraan dan kegembiraan. Itu salah satu autark asli itu. Cepat, lari. Site yang telah menekan serangan menggunakan banyak harta mereka tercengang oleh kedatangan autark. Mereka telah berusaha untuk menyelesaikannya sesegera mungkin, sehingga mereka dapat segera berangkat dan pindah ke target berikutnya. Akan sangat sulit untuk menemukan mereka setelah mereka pergi, tapi sayangnya, seorang pembudidaya autark berhasil sampai di sini tepat waktu. Sosok emas yang mempesona di atas mereka menatap ke bawah dengan dingin. Ledakan. Gelombang energi tak kasat mata langsung menyapu seluruh wilayah, memadamkan aura Site yang menyerang. Hanya sebagian kecil dari Site yang pernah berada di dalam kapal perang tahan jantung yang berhasil bertahan, tetapi hanya sekejap kemudian mereka semua mati juga. Satu-satunya yang Ning selamatkan dan bawa bersamanya adalah keturunan Site yang beruntung. Syukurlah, setidaknya setengahnya selamat. Ning mengamati kastil di bawahnya, mengangguk pada dirinya sendiri ketika dia melihat berapa banyak hegemon dan kaisar yang berhasil. Terima kasih, autark. Para hegemon dan kaisar semuanya merasakan kegembiraan dan rasa terima kasih. Mereka tahu bahwa sebagian besar panggilan darurat tidak dijawab, karena autark tidak bisa datang tepat waktu. Ning mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Dia tidak membawa kapal perang apapun bersamanya, memilih untuk meninggalkan mereka bersama para penyintas dalam upaya untuk memperkuat pasukan mereka yang hancur. Setelah menyelamatkan medan perang itu dari kekalahan, Ning mulai berpatroli di kosmos sekali lagi. Sesekali, dia bertukar pesan dengan autark lainnya. Garis depan Hidden Cloud sangat membutuhkan bantuan. Namun laporan lain datang. Kali ini, itu menyebabkan Ning berkedip. Medan pertempuran Hidden Cloud. Bukankah itu tempat di mana murid yang paling dia banggakan, murid keduanya, Bambu Hijau, yang Kuding, berada. Beberapa teman Ning mengambil bagian dalam pertempuran ini, dan beberapa yang mengambil bagian adalah orang-orang di 16 Realm vs Alliance, seperti Nuwa. Adapun, Bambu Hijau, yang Kuding, dia bertarung bersama teman-temannya sendiri di medan pertempuran Hidden Cloud. Ning secara alami mengingat lokasinya. Itu lebih dari 26 hari dariku, hati Ning berubah dingin. Dia tidak bisa membantu tetapi mengirim mental ke 6 lainnya, bisakah ada di antara kalian yang berhasil sampai di sana? Muridku Bambu Hijau ada di sana. Muridmu, Dark North. Pada saat seperti ini, tidak ada yang mau repot-repot menuduh Ning egois. Siapa yang bisa benar-benar dan sepenuhnya tanpa pamrih? Aku tidak bisa tepat waktu. Itu terlalu jauh. Yang paling dekat dengannya adalah kita berdua, Dark North, jawab autark Skyfeeder. Saya perlu 19 hari untuk sampai ke sana. Itu terlalu banyak waktu, dan mereka tidak akan bisa bertahan selama itu. Sejauh ini, waktu bertahan hidup maksimum setelah mengirim panggilan darurat baru 10 hari. Ning terdiam. Tidak ada yang bisa dia lakukan, 19 hari. Autark Skyfeeder mungkin bisa memusnahkan lebih dari 10 kapal perang selama periode waktu itu. Itu tidak layak untuk menyerah hanya untuk mencoba dan menyelamatkan medan pertempuran Hidden Cloud, terutama mengingat bagaimana pertempuran itu hampir pasti akan benar-benar hilang setelah 19 hari. Ning bukan hanya Master Bambu Hijau.
Dia juga salah satu dari 7 pemimpin paling kuat dari Chaos Verse ini, yang bertanggung jawab untuk menjaga setiap bagiannya. 19 hari terlalu lama, jawab Ning lembut. Mempertimbangkan skema besar, itu tidak sepadan. Lupakan. Ning tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia kembali berburu Site dalam kegelapan besar. Jining melanjutkan pencariannya untuk Site di seluruh kegelapan besar, hatinya dipenuhi dengan kesedihan dan kecemasan. Bambu hijau tidak ada yang bisa dilakukan tuanmu. Aku tidak bisa menyelamatkanmu. Anda harus melarikan diri. Anda harus, gumam Ning pada dirinya sendiri. Tanpa Autark di dekatnya untuk memberikan bantuan, itu semua tetapi dijamin bahwa, medan pertempuran tersembunyi, tempat yang Kuding berada akan kewalahan. Ketika ini terjadi, Hegemon dan Kaisar tidak akan sebodoh itu untuk bertarung sampai akhir yang pahit. Begitu mereka tahu bahwa mereka akan kalah dan tidak ada bantuan yang akan datang, mereka akan mulai melarikan diri dan fokus untuk menjaga diri mereka tetap hidup. Namun, Site memiliki banyak hegemoni dan bahkan lebih banyak harta. Hegemons pembudidaya yang melarikan diri akan menyebar ke segala arah, tetapi mereka akan diburu satu persatu. Jumlah hegemon yang berhasil melarikan diri dapat dihitung dengan satu tangan, dan dalam beberapa kasus tidak ada yang akan lolos. Ning, bagaimanapun, masih mengulurkan harapan. Muridnya, Bambu Hijau, memiliki hati dao yang sempurna, adalah dewa lawan, dan memiliki harta yang telah diberikan Ning kepadanya. Dia benar-benar salah satu hegemoni paling kuat yang pernah ada, jauh lebih kuat daripada Raja Kesepian yang pernah ada. Faktanya, dia dekat dengan Blazesun Ruler yang berkuasa. Sayangnya, tidak ada individu tidak peduli seberapa kuat yang bisa menahan seluruh pasukan. Tetap saja Ning merasa bahwa ada harapan bahwa muridnya ini akan dapat melarikan diri dan tetap hidup. Brengsek, brengsek. Jika avatar saya tidak terjebak dalam sarang itu juga bisa bertanggung jawab atas suatu zona. Saya mungkin lebih dekat ke medan perang Hidden Cloud dan bisa menyelamatkan murid saya. Ning merasa agak kesal. Saat ini, total 13 petarung kelas Autark tersebar di seluruh Chaos Verse, masing-masing bertanggung jawab atas zona tertentu. Avatar Ning juga merupakan petarung kelas Autark, tapi diikat di Annihilation Hive. Di dalam menara hitam di perhubungan dari Annihilation Hive, Ning berjubah emas duduk dalam posisi lotus di udara, matanya terpejam dalam meditasi. Rumbel aura energi yang luar biasa berputar-putar di sekelilingnya dalam lapisan beriak. Riak-riak kekuatan melingkar ini memancar aura bumi yang dalam, dari rumput dan tumbuh-tumbuhan, dari air yang mengalir, dari nyala api, dari biji yang tidak dapat dihancurkan. Semua riak yang berbeda berputar-putar di sekitar Ning, dan saat mereka bergerak semakin dekat ke arahnya, mereka secara bertahap mulai berubah menjadi riak ruang dan riak waktu, kekuasaan. Segala sesuatu di dekat Ning sedang dilahap dan kemudian dimusnahkan. Ini mentah, pemusnahan murni. Semua jenis energi sedang dimusnahkan, dan bahkan Chaos Verse tidak mampu menahan kekuatan pemusnahan ini. Misteri mendalam di balik kekuatan ini bahkan melampaui esensi Destruction Dao Bird dari Autark Ekong, Autark of Annihilation. Jika Ning benar-benar dan berhasil menguasai teknik ini, dia akan mendapatkan akses ke teknik kekuatan yang benar-benar luar biasa. Saya masih belum cukup sampai di sana. Itu kurang tepat. Ning telah memanfaatkan 6 juta siklus pelatihannya yang kacau dan banyak wawasan yang dia peroleh dari bidang pemusnahan, tetapi dia masih merasa bahwa itu agak terlalu artifisial dan dipaksakan. Dao, di atas segalanya, alami. Hanya Dao yang lengkap dan alami, bukan buatan, yang dapat digambarkan sebagai sempurna. Jika Anda hanya mencoba meniru secara artifisial kekuatan destruktif ini, yang disebut Ning, Oblivion, Anda akan jauh dari hal yang sebenarnya. Oblivion itu benar-benar menghancurkan semua yang ada di jalurnya. Semua bentuk energi 5 elemen yin dan yang kegelapan dan cahaya ruang dan waktu segala sesuatu di Chaos Verse dapat dilahap dan dihancurkan. Inilah yang diwakili oleh Oblivion. Saya mulai dengan fondasi 5 elemen, kemudian memanfaatkan misteri yin dan yang serta siklus terang dan gelap, mengubahnya menjadi ruang waktu murni yang kemudian dilenyapkan, menghasilkan partikel fundamental di mana ruang dan waktu tidak ada, lebih lama ada. Ning terus merenungkan masalah ini. Dia tidak tahu wawasan apa yang kurang, tetapi proses ini memang membuatnya mendapatkan tingkat pemahaman yang jauh lebih dalam di semua tahunnya. Jika bukan karena dia bermeditasi tentang Oblivion, dia tidak akan pernah mengerti bagaimana 5 elemen dapat sepenuhnya diubah menjadi ruang waktu. Ruang dan waktu adalah dua jenis energi partikel gelombang yang unik. Ketika keduanya bertindak satu sama lain, mereka melahirkan yin dan yang, terang dan gelap, dan juga 5 elemen yang melahirkan banyak hal lain.
Itu kekurangan jiwa. Ia tidak memiliki kualitas klasik untuk menjadi bagian dari alam itu sendiri. Ning terus membedah banyak Tao yang berbeda, merenungkan koneksi mereka satu sama lain saat ia membandingkan mereka dengan bagaimana lingkup pemusnahan beroperasi. Avatar Ning terus bermeditasi pada Oblivion Sword Dao, dan tidak ada lagi yang bisa dilakukannya. Hanya ketika dia belajar bagaimana menghancurkan lingkup pemusnahan, dia bisa meninggalkan tempat ini. Sampai itu terjadi, Avatar harus tetap di sana, terus mempertahankan formasi pusaran terbalik. Medan perang Hidden Cloud yang jauh. Hegemoni dan Kaisar asli di sini menderita kekalahan demi kekalahan. Mereka sudah mundur ke formasi terakhir, pertahanan paling kuat yang mereka miliki. Dalam dunia bunga dan rumput yang indah, seorang pria berjubah biru menatap ke langit, dan langit bergetar. Retakan dimensi bisa terlihat. Bambu hijau, ada berita. Pedang bambu hijau abadi, akankah Autark datang dan menyelamatkan kita? Di belakangnya adalah sejumlah hegemoni dan kaisar. Sejauh ini, lebih dari 70% dari kekuatan asli mereka masih hidup. Ini karena mereka semua telah mengorbankan avatar mereka selama bagian paling berbahaya dari pertempuran. Sekarang, avatar mereka semua telah dihancurkan. Bahkan avatar Sword Immortal Green Bamboo telah mati dalam pertempuran. Mereka sudah mundur ke garis belakang. Selama pertahanan terakhir mereka tetap ada, mereka bisa terus bertarung tapi begitu pertahanan mereka dilanggar, mereka semua akan dibantai. Tenang, saya sudah meminta bantuan, kata pedang bambu hijau abadi. Hegemoni dan kaisar lainnya sedang menunggu dengan cemas saat mereka mempertahankan formasi pertahanan. Sword Immortal Green Bamboo adalah murid dari Daolord Dark North yang legendaris, dan merupakan seseorang yang disukai oleh Autark Ekong. Meskipun fakta bahwa Ning telah berhasil dalam Daomerge keduanya dan menjadi kaisar tetap menjadi rahasia tersembunyi, banyak yang merasa yakin bahwa Autark akan datang untuk menyelamatkan bambu hijau selama mereka bisa tiba tepat waktu. Tiba-tiba, wajah Sword Immortal Green Bamboo berubah muram. Autark tidak akan bisa tepat waktu. Dia menyapu pandangannya ke hegemoni dan kaisar lainnya, yang semuanya menjadi pucat. Harapan yang mereka rasakan seketika sirna, dengan banyak ekspresi putus asa. Kami kehabisan pilihan. Kami harus berjuang sendiri, kata Green Bamboo. Formasi, Microworld, yang melindungi formasi besar ini semuanya telah dikalahkan. Bahkan jika kita terus berjuang, kita hanya akan bisa bertahan 2 atau 3 hari lagi sebelum benar-benar kewalahan. Pada saat itu, tidak ada dari kita yang bisa melarikan diri. Semua hegemon dan kaisar yang hadir setuju dengan penilaian ini. Jadi kita harus mulai menemukan ide bagaimana kita bisa melarikan diri, kata Green Bamboo. Para pemimpin tertinggi para pembudidaya telah lama memberi mereka perintah jika mereka tidak bisa menang, mereka harus melarikan diri. Setiap orang yang selamat dihitung. Jika mereka mati dalam pertempuran, mereka akan melihat jiwa sejati mereka dimakan oleh teknik pemakan jiwa itu. Kekacauan mereka sendiri akan dilemahkan oleh ini. Dengan kata lain, hanya bertahan adalah bentuk kemenangan. Site telah menyiapkan banyak formasi pemindaian, dan mereka memiliki lebih banyak hegemoni dan kaisar daripada kita. Bahkan jika kita menyebar dan melarikan diri, peluang kita sangat rendah, kata seorang kaisar dengan cemas. Selalu ada kesempatan, kata Green Bamboo. Mari kita lakukan yang terbaik untuk menipu Site dan memaksa mereka untuk membubarkan pasukan mereka. Setiap orang yang selamat dianggap sebagai kemenangan bagi saya. Kita bisa menggunakan banyak formasi dan harta karun lain yang tersebar di seluruh medan pertempuran Hidden Cloud yang sebelumnya kita tinggalkan untuk memperlambat Site. Saya sendiri sangat ahli dalam menggunakan ilusi dan menciptakan doppelganger. Mengingat harta yang tepat, aku bisa mempersulit Site untuk mengetahui kemana perginya anggota kita yang sebenarnya. Berbagai hegemon dan kaisar semuanya memiliki spesialisasi mereka sendiri, dan mereka semua mulai mengusulkan ide. Namun, mereka semua tahu bahwa Site juga memiliki spesialisasi mereka sendiri. Kapal perang Site adalah masalah khusus. Itu sangat cepat sehingga setara dengan Black Sun. Hanya Autark yang bisa menangkap dan menghancurkan mereka. Kapal perang juga dilengkapi dengan formasi pelacakan yang sangat sensitif. Jadi, sangat sedikit dari mereka yang mungkin bisa lolos dari pengejarannya. Bambu hijau. Ada 4 pria dan wanita berdiri di samping Green Bamboo. Salah satu dari mereka, seorang pria berotot dan berbaju merah, berkata dengan suara canggung, ini semua salahku. Saya adalah orang yang mengundang Anda untuk bergabung dengan kami di sini di medan perang Hidden Cloud. Jika Anda bersama Nuwa, Realmeller Twingrass, dan Paragon Pills di medan perang mereka, Anda tidak akan berada dalam situasi ini. Medan perang semuanya dibagi menurut peringkat dan status.
Aliansi 16 alam semesta dan kebalikan dari Paragon Pils tinggal sangat dekat satu sama lain, sehingga mereka dikelompokkan bersama menjadi satu medan pertempuran. Itu adalah medan pertempuran yang akan melindungi tanah air, Daolord Dark North, medan pertempuran kelas 1 yang akan sangat sulit untuk ditaklukkan. Satu-satunya alasan Green Bamboo datang ke sini adalah demi teman seumur hidupnya yang juga datang ke sini. Tidak apa-apa, hidup dan mati di antara teman-temanku adalah berkah. Apa yang harus ditakuti? Green Bamboo tersenyum melihat keempat sahabatnya ini. Bambu hijau. Seorang gadis berjubah merah memandang bambu hijau, lalu tiba-tiba mengulurkan tangan untuk memegang tangannya sendiri. Green Bamboo segera mengungkapkan ekspresi gembira dan bahagia saat dia menatap wanita berjubah merah itu. Fajar yang cerah. Wanita ini adalah alasan sebenarnya mengapa Green Bamboo memilih untuk datang ke medan perang ini. Dia telah merayu hegemon Dawnclear selama bertahun-tahun sekarang, tetapi dia selalu ragu-ragu. Sekarang setelah dia memegang tangannya, dia jelas telah memilih untuk benar-benar menerimanya. Hahaha, kematian tidak membuatku takut. Bambu hijau tertawa terbahak-bahak, sangat bersemangat dan bahagia. Dawnclear juga tersenyum. Dia tahu bahwa kemungkinan besar mereka berdua akan mati, jadi dia membuang semua keraguannya dan mengikuti kata hatinya. Selamat, bambu hijau. Selamat, kakak perempuan Dawnclear. Hegemon wanita lain di sebelah mereka berkata sambil tersenyum. Selamat. Siapa yang mengira bahwa sesuatu yang begitu indah akan terjadi selama bencana ini? Setelah kita semua meninggalkan tempat ini dengan selamat, kita harus mengadakan perayaan yang layak, kata pria berotot itu sambil tertawa. Iya, kita harus merayakannya. Hegemoni dan kaisar terdekat lainnya semuanya setuju. Mereka mencari seberkas cahaya untuk menerangi mereka di saat yang paling gelap ini. Sebenarnya, mereka semua tahu bahwa jumlah yang selamat mungkin bisa dihitung dengan satu tangan dan jika mereka tidak beruntung, setiap orang dari mereka akan mati. Setelah menghabiskan 1 jam dalam diskusi, kelompok hegemoni dan kaisar Green Bamboo datang dengan rencana pelarian. Mereka akan berpisah menjadi total 59 regu yang akan melarikan diri ke arah yang berbeda. Dengan begitu, mereka akan memiliki peluang terbaik untuk keluar hidup-hidup. Jika mereka tetap bersama, mereka akan dimusnahkan bersama. Setiap orang, bambu hijau menyapu pandangannya ke semua yang hadir. Rencananya sudah diputuskan. Mari kita melaksanakannya. Aku harap setelah ini semua berakhir, kita bisa bertemu lagi. Mari bertemu kembali. Mari bertemu kembali. Mari bertemu kembali. Banyak hegemon dan kaisar di dekatnya semua menggemakan kata-katanya. Mereka semua dipenuhi dengan keinginan untuk tetap hidup dan bertekad untuk mempertaruhkan semuanya dalam satu upaya bentrokan terakhir. Beberapa saat kemudian, sebuah kapal perang yang menjulang tinggi muncul di depan formasi besar yang melindungi medan perang Hidden Cloud. Di depan kapal perang ada sekelompok besar hegemoni dan kaisar Sith yang menggunakan harta mereka untuk menyerang formasi raksasa berbentuk bola dunia di depan mereka. Tiba-tiba, aliran kekuatan mulai keluar dari dalam formasi. Beberapa tampak seperti aliran kabut gelap, beberapa tampak seperti sambaran petir, beberapa tampak seperti pilar cahaya padat. Berbagai jenis energi ini semuanya ditembakkan dalam serangan balik, langsung menekan serangan Sith. Mereka telah meluncurkan serangan balik terakhir mereka. Haha, terus menyerang. Mereka berada di ambang kehancuran. Pemimpin Sith yang mengawasi di dalam kapal perang yang menjulang itu merasa sangat percaya diri saat mereka menonton dari dalam, tapi beberapa saat kemudian, wajahnya berubah muram. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Sosok yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari formasi dan mulai melarikan diri, masing-masing menuju ke arah yang berbeda. Mereka melarikan diri. Ada begitu banyak dari mereka. Yang mana yang asli? Aku tidak bisa mengatakannya, kan? Kapten, yang mana yang asli? Banyak Sith yang bertarung di luar semuanya menunggu perintah. Mereka ingin melarikan diri. Pemimpin Sith mengelus jenggotnya yang panjang. Kapal perangnya bahkan bisa mendeteksi pendekatan seorang autark. Kemampuan pemindaiannya benar-benar tak tertandingi, dan hampir seketika mampu mendeteksi angka mana yang nyata dan mana yang salah. Mereka telah dibagi menjadi total 59 regu, dengan paling banyak 3 di setiap regu. Banyak dari regu adalah regu satu orang. Mereka telah berpisah menjadi 59 arah yang berbeda. Aku sekarang memerintahkanmu untuk pemimpin Sith mulai mengeluarkan perintahnya, mengerahkan prajurit Sith yang berbeda untuk mengejar regu yang berbeda. Kapal perang ini terdiri dari elit Sith, dan memiliki jumlah hegemoni dan kaisar yang luar biasa. Kejar mereka secara terpisah. Jangan biarkan siapapun melarikan diri, pemimpin Sith memerintahkan secara mental. Dipahami.
Kabur. Kaisar berjubah hijau melarikan diri untuk hidupnya. Aku terlalu lemah. Site mungkin akan bisa melacak bahkan hegemoni yang mencoba menembus ruang waktu. Seorang Admiral normal seperti saya tidak akan memiliki peluang sama sekali. Kaisar berjubah hijau tahu betapa tipisnya peluangnya. Kami menghabiskan banyak upaya dalam mempersiapkan medan perang Hidden Cloud. Ada banyak formasi kuat di sini yang utuh, kami hanya dipaksa untuk meninggalkan mereka. Jika saya bersembunyi di dalam salah satu dari mereka, mereka belum tentu dapat menemukan saya. Dia akan bersembunyi di dalam salah satu formasi yang tersisa untuk mengatur napas. Setelah bahaya berlalu, dia kemudian akan melarikan diri ke lokasi yang lebih jauh. Swoosh! Kaisar berjubah hijau diam-diam menyelinap ke formasi terdekat, dengan mudah mengambil kendali atas kekuatan besarnya. Swoosh! 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 3 sosok secara bersamaan muncul di luar. Ketiganya adalah Kaisar Hitam Site. Site tahu bahwa target ini hanyalah kaisar biasa, jadi mereka hanya mengirim 3 kaisar hitam untuk menghadapinya. Bagaimanapun, masing-masing dari mereka memiliki kekuatan hegemonik, menangkap kaisar biasa akan sangat mudah. Dia melarikan diri ke formasi. 3 kaisar hitam bertukar pandang. Segel seluruh area di sekitar formasi. Aku akan berjaga di luar sementara kalian berdua mengikutinya di dalam, kata salah satu kaisar hitam. Baik, ayo masuk ke dalam. Hanya 1 jam kemudian, kaisar berjubah hijau yang melarikan diri di dalam formasi telah didorong ke ambang keputusasaan. Akhirnya, salah satu kaisar hitam menggunakan telapak tangan untuk menghancurkannya menjadi debu. Ayo lari. 2 hegemon melarikan diri dalam kepanikan buta, membelok melalui ruang waktu lebih dari 10 kali. Ketika mereka melihat bahwa mereka akan ditangkap, mereka akhirnya mengeluarkan alam semesta. Ayo lari. Kedua hegemon segera mulai melarikan diri di dalam ranah. Saat mereka melakukannya, pasukan Site yang mengejar mereka berhenti dan mengirim pesan kembali, mereka memiliki alam. Kami tidak bisa mengejar mereka. Setelah beberapa saat berlalu, para hegemon mulai bernafas sedikit lebih mudah. Realmship kami terbang sangat cepat. Kami memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Kita harus berhasil keluar dari sini. Kedua hegemon sama-sama berpegang teguh pada harapan, tapi tiba-tiba, alam tidak dapat menembus ruang waktu lebih lama lagi. Keduanya berbalik untuk menatap keluar kapal. Sebuah kapal perang hitam besar yang menjulang tinggi baru saja muncul di hadapan mereka, dan itu menekan ruang waktu untuk area yang luas di sekitarnya. Kapal perang ini semuanya telah dibuat dengan susah payah oleh pemimpin Site. Bahkan jika Ning dan kombatan kelas Autark lainnya ada di sini, mereka harus perlahan-lahan terbang menuju kapal perang daripada hanya berteleportasi melalui ruang waktu ke sana. Kekuatannya luar biasa. Sudah selesai. Tampak keputusasaan muncul di wajah kedua hegemon. Mereka bertukar pandangan terakhir. Bang! Bang! Keduanya sama sekali tidak ragu. Mereka segera meledak menjadi 2 gumpalan cahaya besar yang meledak, bergema di dalam alam. Mereka telah memilih untuk meledakkan diri sendiri. Mereka cukup jauh dari Site sehingga pecahan jiwa sejati mereka memiliki peluang bagus untuk melarikan diri begitu mereka meledak sendiri. Para Autark telah lama menginstruksikan mereka untuk melakukan ini. Jika mereka meledak sendiri, mereka mungkin akan dihidupkan kembali di masa depan, bahkan jika mereka adalah hegemoni. Seperti yang dilihat oleh para Autark, mereka mungkin tidak dapat menghidupkan kembali para hegemon yang mati dalam kehampaan tanpa akhir di antara alam semesta, tetapi segalanya akan berbeda setelah Chaos Verse mereka melahirkan Lord of Chaos. Seorang Chaos Lord seharusnya bisa membawa mereka kembali. Mereka percaya ini karena mereka telah melihat dari ingatan Site yang ditangkap bahwa hegemoni Site yang terbunuh dapat dihidupkan kembali. Faktanya, bahkan Exalt yang mati dalam pertempuran bisa dihidupkan kembali. Namun, harganya sangat mahal sehingga mereka umumnya tidak akan diberikan perlakuan istimewa seperti itu kecuali mereka telah memberikan jasa besar kepada pasukan Site. Suara mendesing. Kapal perang Site mulai memancarkan kekuatan penghisap yang tak terlihat dan menakutkan yang menyebabkan kapal alam itu jatuh tak berdaya menuju lubang besar di bagian bawah kapal perang. Beberapa saat kemudian, lubang di bagian bawah menghilang. Mereka meledak sendiri tepat setelah kami menemukannya. Brengsek, sebagian besar fragmen jiwa sejati mereka mungkin lolos dari kita. Ayo kembali. Kapal perang hitam segera membelok melalui ruang waktu untuk kembali ke medan perang Hidden Cloud. Seluruh proses ini hanya berlangsung beberapa saat, mereka hampir seketika menemukan dan melenyapkan Realmship, lalu kembali ke posisi normal mereka. Aku tidak akan bisa melarikan diri, tapi Site orang pembawa sial itu bisa melupakan melahap jiwa sejatiku. Seorang wanita bertanduk kurus melolong marah.
Ledakan. Dia berubah menjadi ledakan cahaya. Detonasi diri. Detonasi diri. Terbunuh, peledakan diri. Beberapa yang tidak bisa meledakkan diri tepat waktu akhirnya dibunuh oleh Site, begitu juga beberapa yang ragu-ragu. Namun, mayoritas memiliki kebijaksanaan untuk memahami ketika penerbangan tidak ada harapan dan dengan demikian memilih untuk meledakkan diri. Green Bamboo dan Hegemon Downclear melarikan diri bersama. Adapun teman-teman mereka yang lain, mereka semua tersebar ke dalam kelompok yang berbeda. Jika mereka semua melarikan diri bersama, mereka mungkin akan ditangkap bersama. Hegemon Downclear tersenyum ketika dia melirik bambu hijau, yang menggunakan semua kekuatannya untuk membawanya bersamanya dalam penerbangannya. Kenapa kau terus menatapku? Bambu hijau menggoda. Meski dikejar, mereka berdua cukup santai. Bukan apa-apa, kata Hegemon Downclear sambil tersenyum. Saya tiba-tiba merasa sangat bahagia. Bahkan jika kita tidak berhasil melarikan diri, mati bersama juga baik-baik saja. Omong kosong apa yang kamu keluarkan? Kami pasti akan melarikan diri. Jangan khawatir. Green Bamboo terus melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Ledakan. Tiba-tiba, sebuah kastil seukuran planet muncul di belakang mereka. Sebuah suara menggelegar dari dalam kastil. Kamu pasti pemimpin pasukan yang ditempatkan di medan pertempuran Hidden Cloud. Anda membawa kami sedikit masalah, nak. Sekarang berhenti berjuang. Tidak mungkin kamu bisa melarikan diri. Bambu hijau sedikit memucat. Ketakutan terbesarnya adalah ini. Dia telah menjadi pembudidaya paling kuat di medan perang Hidden Cloud. Ketika dia mengirim avatarnya untuk berperang melawan Site, Site terpaksa membayar harga yang sangat tinggi untuk mengalahkannya. Tanpa pertanyaan, Site memperhatikannya saat dia melarikan diri. Mereka bahkan telah mengirim salah satu kastil seukuran planet mereka untuk mengejarnya. Hal-hal itu membelok melalui ruang waktu jauh lebih cepat daripada yang bisa dilakukan alam. Downclear, ingatlah untuk mengikat harta yang kuberikan padamu tadi. Itu adalah sesuatu yang akan memungkinkan Anda untuk membelokkan jarak yang luar biasa melalui ruang waktu dan melarikan diri. Green Bamboo segera mengirim mental. Aku akan menghentikan mereka untuk saat ini. Anda harus lari. Setelah Anda mencapai jarak yang aman, gunakan item itu. Ini akan membuat Anda melarikan diri dengan sangat cepat, dan jika Anda dapat menghindari deteksi selama 10 detik, mereka tidak akan dapat menemukan jejak Anda. Tidak, Hegemon Downclear menjadi cemas. Bagaimana denganmu? Apakah Anda akan membuang hidup Anda begitu saja? Sebagai seorang Hegemon, Downclear memiliki hati dao yang luar biasa. Dia sudah membuang semua kekhawatirannya sebelumnya dan telah memilih untuk menjadi rekan dao dengan pedang bambu hijau abadi. Bagaimana mungkin dia takut mati? Jika kita menunda, tak satu pun dari kita akan melarikan diri, Green Bamboo mengirim dengan panik. Downclear, kamu tidak cukup kuat untuk memperlambat mereka. Hanya aku yang bisa melakukannya. Jangan khawatir, setelah Anda melarikan diri, saya akan melakukan yang terbaik untuk melarikan diri juga. Jika saya tidak bisa, saya akan memilih untuk meledakkan diri. Saya akan memberitahu Anda sebuah rahasia yang sama sekali tidak dapat Anda bagikan dengan orang lain. Tuanku Dark North telah menggunakan teknik True Soul Everlasting, dan telah membuat ulang Daomerge. Dia sekarang sebanding dengan Autark yang berkuasa. Selama salah satu fragmen jiwa sejati saya tetap ada, saya pasti akan dibawa kembali di masa depan. Hegemon Downclear terkejut. Jadi Dao Lord Dark North yang legendaris benar-benar berhasil menggunakan teknik itu untuk mengulang Daomerge-nya. Dengan kata lain, bahkan jika saya dipaksa untuk meledakkan diri saya akan tetap dibawa kembali, kata Green Bamboo mendesak. Dan aku juga punya trik lain. Saya akan memiliki peluang bagus untuk melarikan diri sendiri. Cepat dan pergi. Jika kamu mati, tidak ada gunanya aku hidup. Baik, Hegemon Downclear tidak lagi ragu-ragu. Dia tahu bahwa karena dia jauh lebih lemah, akan lebih sulit bagi pecahan jiwa sejatinya untuk lolos dari teknik pemakan jiwa Site. Suara mendesing. Hegemon Downclear berbalik dan segera melarikan diri. Setelah melarikan diri untuk sementara waktu, dia berhasil meninggalkan jangkauan penindasan ruang waktu. Dia berbalik untuk melihat ke belakang, melihat bambu hijau sudah terlibat dalam pertarungan melawan Site. Kita pasti akan bersama di masa depan. Hegemon Downclear menggertakkan giginya, lalu segera melewati ruang waktu dan menghilang. Ahahaha, bambu hijau sendiri berada dalam aturan yang sangat baik. Sebanyak 9 harta berbentuk daun ada di sekelilingnya, dan dia bisa menggunakannya untuk efek yang sangat kuat dengan hati daunnya yang sempurna. Setiap serangannya sebanding dengan serangan dari Blaze Sun Ruler. Ledakan, ledakan, ledakan. Kedua belah pihak terus melancarkan serangan satu sama lain. Pemimpin kultivator dari medan perang ini sangat kuat. Mengingat kekuatannya,
Saya membayangkan dia memiliki hati Dao yang sempurna. Siapapun yang bisa mendapatkan hati Dao yang sempurna di Chaos Verse yang terbelakang ini harus menjadi salah satu jenius yang benar-benar tiada taranya. Site terus melancarkan serangan dari kastil mereka. Mereka berada di atas angin dan jelas bahwa kemenangan harus ada dalam genggaman mereka, tapi entah bagaimana, itu terus menghindari mereka. Sebenarnya, ini adalah strategi yang digunakan Green Bamboo. Dia ingin memberi Site ini perasaan bahwa mereka bisa membunuhnya sendiri, jadi mereka tidak akan terburu-buru untuk melaporkannya ke atasan mereka. Mereka bertarung selama 10 detik penuh. Pemimpin kultivator ini sangat sulit untuk dihadapi. Cepat laporkan ke atasan kita. Siapa yang tahu berapa lama kita akan membunuhnya? Cepat dan laporkan kepada mereka sehingga kita bisa memburu pembudidaya wanita itu selanjutnya. Kapal perang ini mampu memindai area seukuran realme dalam sekejap. Bahkan alam semesta akan menghasilkan jejak saat terbang yang dapat ditangkap oleh pemindai Site, itulah sebabnya melarikan diri sangat sulit. Bambu hijau terasa agak santai. Sudah lebih dari 10 detik. Downclear mungkin sudah kabur sekarang. Dia telah memberitahu Downclear bahwa Dark North akan menghidupkannya kembali selama pecahan jiwanya yang sebenarnya lolos, tapi itu bukanlah kebenaran yang sepenuhnya. Bambu hijau tahu banyak tentang perang ini. Dia tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhir yang dimiliki Site, dan bahwa mereka akan berjuang sampai akhir yang pahit. Mungkin saja tuannya Dark North akan mati. Jika itu terjadi, bambu hijau mungkin juga tidak akan dibawa kembali. Rumble, tiba-tiba, riak ruang waktu terwujud. Detak jantung kemudian, sebuah kapal perang yang menjulang muncul juga, sekali lagi menekan ruang waktu di daerah sekitarnya. Tidak baik, wajah Green Bamboo menegang. Ledakan, ke-9 harta karun tipe daun langsung terbang kembali ke lingkaran di sekitar bambu hijau, mencengkeram dia saat mereka kemudian berubah menjadi seberkas cahaya yang terbang dengan kecepatan luar biasa. Kamu pikir kamu akan melarikan diri? Site segera bergerak untuk mengejar. Ledakan, garis jauh yang merupakan bambu hijau tiba-tiba meledak menjadi ledakan cahaya yang sangat besar saat dia meledak. Bahkan saat dia meledakkan diri, dia tetap tenang. Senyum kecil ada di wajahnya sampai akhir. Itu semua layak. Selama kekasihnya selamat, semuanya sepadan. Detonasi diri lainnya. Berapa banyak pecahan jiwa sejatinya yang berhasil kami tangkap. Hanya sebagian, kurasa. Hampir semua penduduk asli ini memilih untuk meledakkan diri dari jauh. Kami biasanya hanya dapat menangkap sebagian dari fragmen. Lanjutkan berburu. Dia memiliki seorang wanita bersamanya. Setelah memaksa Green Bamboo untuk bunuh diri, Site segera mulai mengejar hegemon Downclear. Sayangnya, tidak peduli apa yang mereka coba, mereka tidak dapat menemukan jejaknya. Gemuruh. Harta karun berbentuk cincin berwarna-warni itu membelok melalui ruang waktu dengan mudah, bergerak secepat Black Sun tetapi dengan kerahasiaan yang lebih besar. 10 detik setelah penggunaan awal, semua jejak aktivasinya akan hilang. Ini adalah harta pelarian pribadi Green Bamboo. Dia hanya berlatih untuk waktu yang singkat tetapi memiliki hati Dao yang sempurna. Ini berarti bahwa dia dipandang sebagai prospek yang sangat berbakat untuk Chaos Verse ini yang bisa menjadi autark di masa depan. Inilah mengapa dia diberi harta yang sangat berharga, tetapi pada akhirnya, dia memberikannya kepada hegemon Downclear. Tidak saat melarikan diri, hegemon Downclear tiba-tiba berbalik untuk menatap ke arah dari mana dia baru saja melarikan diri. Dia samar-samar bisa merasakan melalui kekuatan karma bahwa orang yang paling penting dalam hidupnya baru saja binasa. Karma yang mengikat mereka bersama-sama telah runtuh, meninggalkan perasaan kosong yang merobek hatinya. Air matanya mulai jatuh. Bambu hijau, kamu berjanji padaku bahwa kamu akan dapat melarikan diri. Anda berjanji. Air mata mengaburkan pandangan hegemon Downclear. Aku yakin mereka akan membawamu kembali. Anda adalah murid senior Dark North. Mereka pasti akan melakukannya. Pada akhirnya, hegemon Downclear adalah satu-satunya orang yang selamat dari pertempuran di medan pertempuran Hidden Cloud. Semua orang meninggal. Ning melonjak melalui Great Dark, mencari Site dan menghancurkan mereka ketika dia menemukannya. Tiba-tiba, dia menjadi pucat dan hatinya bergetar. Ning berbalik untuk menatap ke arah medan pertempuran Hidden Cloud yang sangat jauh. Bambu hijau. Ning bisa merasakan melalui kekuatan karma bahwa muridnya telah pergi. Dia telah menghilang dari Chaos Verse ini. Jelas, jiwa sejatinya telah dihancurkan. Bahkan tidak ada orang sekuat bambu hijau yang bisa melarikan diri. Ning dipenuhi dengan penderitaan. Sebenarnya, jika Green Bamboo melarikan diri sendiri, dia akan memiliki peluang 30% sampai 40% untuk melarikan diri. Sebaliknya,
Dia telah memberikan kesempatan ini kepada Hegemon Downclear dan pergi untuk menunda musuh mereka. Bernafas, Ning membuang rasa sakitnya, menggantinya dengan tekad yang dingin dan keras. Ini adalah perang-perang yang akan menentukan nasib dua peradaban yang berbeda. Banyak hegemon telah mati dan akan mati dalam perang ini. Bambu hijau hanyalah salah satunya. Mati, Ning tahu bahwa yang bisa dia lakukan hanyalah memusnahkan Site sebanyak yang dia bisa. Waktu terus berjalan, dan perang semakin mematikan. 4 tahun perang hiruk-pikuk berlalu dalam sekejap mata. Gelombang awal serangan Site yang hiruk-pikuk akhirnya mulai surut, karena mereka menderita begitu banyak korban sehingga mereka tidak dapat terus menyerang semua berbagai medan perang. Selama 4 tahun ini, Ning dan 13 petarung kelas Autark lainnya telah memburu mereka tanpa henti. Mereka telah memusnahkan begitu banyak Site sehingga di banyak daerah, hegemoni dan kaisar Site yang tersisa hanya mampu menimbulkan bahaya tingkat rendah. Kalian semua akan mati. Autark Ekong turun ke medan perang, segera berkedip di dalam kapal perang Site yang menjulang tinggi. Mati. Autark Ekong adalah Autark of Annihilation, dan dia menggunakan kekuatannya yang luar biasa untuk sepenuhnya membantai banyak hegemon dan kaisar di dalam kapal perang. Tepat pada saat ini, wajah Autark Ekong tiba-tiba berubah muram. Dia segera berkedip di luar kapal perang, hanya untuk melihat bahwa medan perang baru saja berubah total. Kompleks candi yang sangat besar baru saja muncul di daerah itu, dan dia berada di dalam kompleks. Kapal perang yang baru saja dia hancurkan sangat kecil jika dibandingkan. Kuil yang luas itu memiliki total 7 kuil mini yang mengelilinginya, dan di dalam masing-masing kuil ada sosok yang duduk dalam posisi lotus. Dilihat dari aura mereka, mereka semua adalah Site Exalt. Jadi Site Exalt akhirnya menunjukkan diri mereka 7 sekaligus. Autark Ekong menjadi pucat. Dia bisa merasakan ancaman luar biasa yang mereka berikan padanya. Mereka bisa membunuhnya. Kuil yang luas ini sepenuhnya mampu menghancurkannya. Autark Ekong, saya kira, Anda tidak akan bisa melarikan diri. Bersiap untuk mati. 7 Site Exalt memiliki tatapan hiruk-pikuk di mata mereka. Mereka tahu betapa kuatnya Autark, jadi mereka telah membuat banyak persiapan untuk pertempuran ini. Autark Ekong segera mengirim kabar ke Ning dan 5 Autark lainnya. 4 tahun setelah perang meletus, Site Exalt akhirnya bergerak. Site akhirnya mengungkapkan taring mereka. Selama Perang Fajar, para Autark juga menghadapi berbagai situasi berbahaya. Mereka bahkan tidak berani untuk benar-benar menyerang jantung Citylands dan malah memilih untuk hanya menutup batas luar. Makhluk seperti pohon raksasa, yang Autark Titanos dan Autark Mok habiskan waktu yang cukup lama untuk dibunuh, hanyalah salah satu dari banyak alat yang telah disiapkan Site untuk perang ini. Annihilation Hive telah menunjukkan tanpa bayang-bayang keraguan bahwa Site sangat kuat. Mereka lebih dari cukup kuat untuk mengancam para Autark sekarang. Jika Autark benar-benar tak terkalahkan, Ning dan yang lainnya bisa saja mengumpulkan semua hegemoni dan menempatkan mereka ke dalam dunia real mereka sendiri. Jika 7 dari mereka hanya tinggal bersama di satu tempat mereka akan dijamin menang, kan? Tetapi kenyataannya adalah bahwa para Autark tidak benar-benar tak terkalahkan dan mereka tahu itu. Mungkin saja mereka bisa dibunuh, itulah sebabnya mereka membuat hegemoni tersebar di seluruh Chaosverse. Ini setidaknya akan memastikan bahwa mereka tidak dihancurkan dalam satu serangan alfa. Bahkan jika para pembudidaya kalah dalam beberapa pertempuran, mereka masih bisa pulih di masa depan. Setelah 4 tahun perang, hegemoni dan Kaisar Site tidak lagi menjadi ancaman bagi kita. Site akhirnya mulai memobilisasi elit mereka, kirim Autark Titanos dalam hati. Ini akan menjadi perang besar terakhir yang akan kita hadapi. Jika kita menang, kita akan bisa tumbuh begitu kuat sehingga kita tidak perlu takut lagi dengan penjajah. Kita akan benar-benar bebas tapi pertama-tama, kita harus memenangkan perang ini. Ini akan menjadi perang terakhir, perang senja. Mari kita bertarung. Dalam kemenangan, kita tidak akan khawatir sepanjang waktu. Jika kita gagal, kita mungkin tidak akan pernah pulih. Ning dan 6 Autark semua memahami konsep ini. Hati mereka dipenuhi dengan tekad yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak ada dan tidak ada yang mampu menggoyahkan keinginan mereka untuk berperang. Mereka akan bertarung. Sekarang setelah hegemoni dan kaisar yang lebih lemah tidak lagi menjadi ancaman, Site Exalt telah bergabung. Pertempuran terakhir telah dimulai. Jika kita menang, suatu hari saya mungkin bisa menghidupkan kembali Yu Wei dan teman-teman serta murid-murid saya. Jika kita kalah, semuanya akan hilang. Orang tuaku, Bright Moon, guruku mereka semua akan pergi. Semua peradaban akan hilang. Perang untuk merebut kembali takdir kita sekarang telah benar-benar dimulai. Mata Ning berkobar dengan tekad.
Bagaimana situasinya, Ekong? Seberapa kuat kuil Site itu? Jining dan yang lainnya semua khawatir tentang Autark Ekong. Mengingat berapa lama Site Exalt telah menunggu waktu mereka, mereka pasti telah mempersiapkan sesuatu yang benar-benar luar biasa untuk digunakan melawan Autark. Bagian terburuknya adalah, tubuh asli Autark Ekong ada di jebakan. Jika avatarnya yang jatuh ke dalam perangkap, Ning dan yang lainnya tidak akan merasa khawatir. Jika avatarnya mati, dia hanya perlu beberapa tahun lagi untuk membangun yang baru. Sebenarnya, mengingat manfaat dari akselerasi temporal hanya dibutuhkan setengah bulan untuk membuat avatar, meskipun itu akan memiliki paling banyak 50% dari kekuatan penuhnya. Dalam perang melawan Site, 20% kekuatan ekstra itu membuat banyak perbedaan, tetapi jika tubuh aslinya mati, maka avatarnya akan ikut mati. Itu adalah kerugian yang jauh lebih besar, yang tidak dapat dipulihkan. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Autark Ekong dikirim kembali dengan tergesa-gesa. Beberapa saat yang lalu, saya melihat bahwa Site Exalt itu duduk di dalam 7 kuil kecil yang mengelilingi kuil besar. Mereka tiba-tiba mengaktifkan kekuatan kuil utama, menyebabkan lingkunganku berubah. Aku sekarang telah terperangkap di dalam formasi raksasa berupa lorong besar. Kemanapun saya pergi, saya tidak dapat melarikan diri dari lorong ini. Aku sama sekali tidak bisa melihat misteri di balik formasi ini. Sebuah formasi. Ning, Titanos, Skyfeeder, Mok, Stonerule, dan Bolin semuanya terkejut. Bahkan seorang Autark tidak bisa membuat kepala atau ekor keluar dari formasi ini seberapa kuatnya itu. Jika Autark Ekong tidak dapat menghindarinya, yang bisa dia lakukan hanyalah menunggu dan menahan serangan mengerikan dari Site Exalt. Dark North dan aku memiliki beberapa keterampilan dalam formasi. Aku lebih dekat denganmu daripada dia. Ekong, jaga dirimu. Avatarku langsung menuju ke arahmu dan akan sampai di sana dalam 12 hari. Autark Titanos dikirim. Avatar sama efektifnya dengan tubuh sejati dalam hal memahami dan membongkar formasi. Baik, ayo cepat. Terperangkap di dalam formasi ini, aku bahkan tidak dapat menemukan musuhku. Autark Ekong agak cemas. Lorong ini lebarnya hanya 30 meter, tapi dia tidak bisa melihat ujungnya. Tidak peduli berapa lama dia berjalan, dia tidak bisa keluar dari situ. Adapun dinding, Autark Ekong sudah mencoba untuk menerobos mereka dengan kekuatan, tapi jelas tidak ada cara baginya untuk merobek formasi yang telah dibentuk oleh 7 Site Exalt dengan bantuan kuil ini. Menjebakku di sini mungkin hanya langkah pertama. Serangan pembunuh mereka yang sebenarnya akan segera datang. Autark Ekong memanifestasikan 6 lengan, dengan 3 di antaranya memegang perisai dan 3 lainnya memegang pedang, dan pesawat ulang-alik. Sebagai Autark of Annihilation, dia secara alami terampil dalam berbagai senjata. Namun, jarang sekali dia dipaksa menggunakan perisai untuk membela diri. 12 hari. Saya harus bertahan setidaknya selama 12 hari. Mata Autark Ekong sangat tenang, tetapi dia sangat waspada. Ning sangat khawatir tentang Autark Ekong, tetapi untuk saat ini mengirim avatar Autark Titanos adalah pilihan terbaik yang mereka miliki. Ning sendiri telah merancang dao formasi pedang, tetapi Autark Titanos telah menghabiskan waktu bertahun-tahun menganalisis artefak Site dan meneliti formasi Site. Dia sama terampilnya dalam dao formasi seperti Ning, tapi dia memiliki lebih banyak pengalaman dalam menangani teknik Site. Terakhir kali, Autark Titanos bahkan tidak perlu memasuki sarang pemusnahan sebelum merancang formasi pusaran terbalik. Yang dia butuhkan hanyalah informasi yang diberikan Ning dan Mok. Meskipun berbagai Autark paling terampil dalam esensi Dao Beard mereka sendiri, mereka juga memiliki spesialisasi lain. Misalnya, Autark Bolin tidak dapat membuat Samsara Dao Beard Essence, tetapi dia masih jauh melampaui level hegemon dalam hal memahami hidup dan mati. Bahkan Ning tidak cocok untuknya dalam hal ini. Adapun Autark Titanos, dia tidak hanya menguasai karma Dao Beard Essence, dia juga sangat ahli dalam menciptakan dan mendekonstruksi artefak dan formasi yang kuat. 5 hari setelah Autark Ekong pertama kali terjebak. Wah, hampir saja. Tuan-tuan, saya hampir mati sekarang, Autark Ekong mengirim ke Ning dan yang lainnya. Syukurlah, pertempuran adalah keahlianku. Saya terpaksa menggunakan bentuk kebal saya untuk menahan serangan berulang-ulang itu dan benar-benar menghabiskan lebih dari setengah energi saya. Saya hampir mati, haha. Tapi saya berhasil melakukannya. Ning dan yang lainnya semua terlihat gugup di wajah mereka. Ini baru hari kelima Autark Titanos membutuhkan 12 hari. Seberapa dahsyat serangan-serangan itu, bagi mereka untuk menghabiskan setengah dari cadangan energi Autark hanya dalam beberapa hari. Autark memiliki jumlah energi yang hampir tak terbatas karena seberapa cepat mereka mengisi kembali simpanan energi mereka. Hati-hati, Anda harus menahan,
Autark Skyfeeder mengirim dengan panik. Haha, kita beruntung karena aku yang terjebak di dalam. Jika Anda di sini, Skyfeeder, Anda mungkin tidak akan mampu menahan serangan yang sangat kuat itu. Kamu akan menjadi debu sekarang, goda Autark Ekong. Jangan khawatir, saya sudah mengambil yang terburuk yang bisa mereka berikan. Saya seorang Autark, Anda tahu. Saya sudah mengisi kembali simpanan energi saya. Apa yang mereka gunakan untuk menyerangmu? Bagaimana serangan ini begitu kuat? Ning dikirim. Serangannya kuat tapi cukup kikuk. Di tempat lain, saya bisa menghindari atau mengarahkan serangan itu dengan mudah. Masalahnya, aku terjebak di lorong ini dan tidak punya tujuan. Serangan itu datang dalam bentuk segel biru samar yang benar-benar terhubung ke lorong dan tampaknya menjadi bagian darinya. Itu hanya datang menghancurkan saya, memberi saya tempat untuk menghindar sama sekali. Satu-satunya pilihan saya adalah bertemu langsung. Segel agung ini dibuat dengan luar biasa dan dapat meluncurkan total 352 serangan ledakan sebelum energi di dalamnya habis, diikuti oleh segel itu sendiri yang menghilang. Pada akhirnya, saya dipaksa untuk berubah menjadi bentuk kebal saya untuk menahan kekuatan penghancur yang mengerikan dari serangan segel. Kalau tidak, saya akan hancur menjadi debu dan jiwa saya yang sebenarnya dimusnahkan. Ning mengerutkan kening saat mendengar ini. Jadi itu hanya segel raksasa yang datang menghancurkanmu. Tapi masalahnya adalah ketika Anda terjebak di lorong, tidak ada tempat untuk lari sama sekali. Anda harus menghadapi serangan itu secara langsung. Autark Ekong diperlakukan sebagai karung tinju. Jika saya diserang oleh 3 atau 4 hal ini berturut-turut, saya pasti akan hancur, kata Autark Ekong. Jangan terlalu khawatir, kata Autark Ekong. Site berbeda dari kita. Mereka adalah orang asing bagi Chaos Verse kita. Kita tanpa henti dapat mengisi kembali energi kita dari Chaos Verse kita, tetapi mereka tidak bisa. Jika mereka mencoba mengambil kekuasaan dari dunia luar dengan paksa, prosesnya akan sangat lambat. Mereka pasti telah menyiapkan banyak harta penghasil energi yang berbeda, dan setiap kali mereka menggunakan serangan yang begitu kuat, itu akan sangat merugikan mereka. Kemungkinan besar, segel raksasa tunggal adalah batas mutlak mereka. Tidak mungkin mereka bisa menghasilkan 4 dari mereka berturut-turut tanpa istirahat. Jika mereka bisa, mereka pasti sudah melakukannya sejak lama. Hah, membunuh seorang Autark tidak akan semudah itu, Autark Ekong tertawa. Seiring berjalannya waktu, Site menggunakan banyak teknik berbeda dalam upaya membunuh Autark Ekong. Mereka pertama kali memulai dengan segel besar, kemudian beralih ke teknik yang berbahaya dan aneh. Namun, satu-satunya yang benar-benar membawanya ke ambang kematian adalah segel besar dan serangan tentakel yang aneh. Pada hari ke-12, avatar Autark Titanos akhirnya tiba. Dia tidak dapat menembus formasi dari luar, jadi dia tidak punya pilihan selain menyerbu ke dalam kuil. Segera laporkan kepada atasan kita bahwa kita telah mengikat 2 petarung kelas Autark. Salah satunya adalah Autark Ekong, dan tampaknya itu adalah tubuh aslinya. Jika kita bisa membunuh mereka, itu akan sama dengan mengurangi 3 petarung kelas Autark dari jajaran pembudidaya asli. Kuil kami terutama dimaksudkan untuk menjebak musuh, yang berarti serangannya tidak cukup kuat. Cepat dan beritahu atasan kami untuk mengirim kami lebih banyak pasukan untuk memusnahkan mereka berdua. 7 agung di dalam kuil yang luas semuanya sangat bersemangat. Ning dan yang lainnya terus berjaga-jaga di zona masing-masing, menangkap dan memusnahkan hegemoni dan Kaisar Site. Situasi keseluruhan di Chaos Verse telah berubah menjadi lebih baik, dengan hegemoni asli sekarang berada di bawah tekanan yang jauh lebih sedikit. Namun, masih ada sejumlah kapal perang Site yang tangguh berkeliaran. 5 hari setelah avatar Autark Titanos bergabung dengan Autark Ekong di dalam formasi itu. Mati, Ning baru saja menemukan kapal perang hitam besar yang menekan ruang waktu di wilayah sekitarnya. Namun, Ning berubah menjadi badai angin dan guntur saat dia menembak ke arah kapal perang, berniat untuk berkedip di dalam dan membantai Site di dalamnya. Tidak baik, itu adalah seorang Autark. Lari, cepat. Hegemoni dan Kaisar Site di kapal perang ini adalah anggota pasukan elit. Mereka telah selamat dari gelombang pertama perang dan telah mencapai banyak prestasi, menghancurkan total 3 medan perang pembudidaya. Astaga, setelah berkedip ke dalam kapal perang, Ning tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali kepada para pejuang Site yang sukses ini. Prestasi, mereka berasal dari pembunuhan hegemoni lokal. Kalian semua bisa mati. Gelombang besar kekuatan jantung langsung tersapu, menyebabkan banyak Site binasa. Tiba-tiba, wajah Ning berubah muram dan dia segera berkedip di luar kapal perang. Di sana, dia menemukan bahwa dunia luar baru saja berubah.
Dia sekarang berada di dalam kompleks kuil putih keabu-abuan yang luas, dan ada total 8 pilar batu yang mengelilingi kuil di pinggirannya. Sesosok duduk dalam posisi lotus di atas masing-masing pilar batu. Meskipun aura perkasa mereka lebih rendah dari Ning, Ning tahu tanpa bayangan keraguan bahwa ini semua adalah Cite Exalt. Ada 8 dari mereka. Menilai dari bagaimana kalian para autark telah menyapu kaisar kami, tampaknya kalian memiliki total 13 petarung kelas autark. Jika kita memperhitungkan satu di dalam Annihilation Hive, itu berarti kamu memiliki total 14. Cite Exalt tinggi dan kurus yang duduk di atas salah satu pilar batu menatap Ning dengan mata bersinar. Jika masing-masing dari kalian memiliki satu tubuh asli dan satu avatar itu berarti kalian memiliki total 7 autark. 6 yang sudah kita ketahui. Sekarang, siapa yang ketujuh? Apakah itu autark yang baru dipromosikan, atau apakah itu Kaisar Dark North yang telah menggunakan teknik True Soul Everlasting? Cite Exalt yang duduk di atas 8 pilar batu menatap tajam pada humanoid bercahaya di depan mereka. Tak satu pun dari mereka yang bisa melihat dengan jelas siapa orang itu. Siapa pemimpin ketujuh dari pasukan pembudidaya? Apakah itu autark baru, atau apakah itu Kaisar Dark North? Ini adalah pertanyaan yang diperhatikan oleh Cite. Bahkan Ire ingin tahu jawabannya dengan pasti. Mereka lebih suka melihat kebangkitan autark baru daripada Daolord Dark North menguasai teknik True Soul Everlasting dan menjadi kaisar abadi. Seseorang yang sangat berbakat sehingga mampu menghasilkan teknik True Soul Everlasting akan sangat berbahaya bagi Cite. Tekanan perang mungkin akan membuatnya menerobos menjadi Omega Autark. Kenapa kamu tidak menebak? Ning tertawa keras saat ia berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke kejauhan. Sama seperti Ning bergerak, kuil putih keabu-abuan yang luas tiba-tiba meledak dengan kekuatan. 8 Cite Exalt telah mengaktifkannya, menyebabkan ruang waktu berputar dan menyimpang di sekitar Ning. Ning bisa merasakan sekelilingnya berubah menjadi dunia awan putih dan bunga harum yang sangat indah. Ning berdiri di tengah semua itu, dan senyum kecil yang aneh ada di wajahnya. Formasi ilusi. Ning merenung. Bermain-main dengan ilusi di depan penggarap Air Force, sungguh lelucon. Dia adalah ahli formasi dan penggarap Air Force. Dengan bantuan tenaganya, dia dengan mudah dapat memahami beberapa rahasia di balik bagaimana formasi ini beroperasi. Meskipun Ning benar-benar percaya diri dengan peluangnya, dia masih sangat berhati-hati dan segera masuk ke mode berkepala 3, 6 tangan dengan ke-6 pedang North Bow siap. Merusak. Pedang cahaya Ning menyerang, dan memotong bersih melalui dunia ilusi yang indah seolah-olah formasi itu tidak lebih dari tahu. Sama seperti itu, formasi yang tampaknya tangguh dikalahkan. Ning kemudian berubah menjadi badai petir dan angin saat ia terbang ke kejauhan. Haha, mengesankan. Anda benar-benar mengalahkan ilusi kami dengan mudah. Dari 6 autark yang dikenal di peradaban Anda, hanya autark Stonerule, master dari Illusion Daubird Essence, yang dapat mencapai ini. Namun, kita sudah tahu bahwa autark Stonerule cukup jauh dari sini yang berarti kemungkinan besar Anda adalah Kaisar Dark North, sebuah suara kuno berkata. Kaisar Dark North, kami hanya memberikan ilusi itu agar kami bisa yakin dengan identitasmu. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda benar-benar dapat melarikan diri dengan mudah? Tunggu kematian, Kaisar Dark North. Segel. Dengan suara gemuruh, kompleks kuil putih keabu-abuan raksasa mulai berputar di tempatnya, dinding luarnya naik ke atas sementara jantungnya tenggelam ke bawah. Ning telah berubah menjadi badai petir dan angin, berusaha untuk melarikan diri, tapi beberapa saat kemudian seluruh kuil telah benar-benar berubah bentuk. Itu sekarang berbentuk seperti sel penjara setengah bola yang telah benar-benar tertutup rapat, menjebaknya di dalam. Dia benar-benar terkunci di tempat ini. Ning melirik lorong aman yang memenjarakannya, lalu mengulurkan tangan untuk menyentuh dinding sambil mengikuti inderanya. Ning mengerutkan kening. Formasi penyegel ruang waktu lainnya. Dengan tetapi pikiran, Ning berkedip melewati dinding dan muncul di luar, hanya untuk melihat wilayah yang luas dari ruang kosong. Satu-satunya hal di dalam kehampaan ini adalah banyak kontinum ruang waktu mini. Yang besar berukuran 10 miliar kilometer, sedangkan yang kecil hanya berukuran puluhan ribu kilometer. Mereka semua berkumpul untuk membentuk formasi penyegelan yang sangat rumit yang mengunci ruang waktu. Tidak ada cara untuk terbang begitu saja dari tempat ini. Jika dia ingin melarikan diri, dia harus terlebih dahulu menyelesaikan formasi. Ruang waktu tersegel, kepala Ning sakit. Di Annihilation Hive, dia telah menemukan gelembung ruang waktu yang tak terhitung jumlahnya yang dihubungkan bersama menjadi formasi rumit yang digunakan untuk melahap energi dari Chaos Verse-nya. Itu tidak memiliki banyak efek membingungkan atau menjebak, karena itu bukan tujuan utamanya. Yang ini, bagaimanapun,
ada semata-mata untuk tujuan menjebak musuh yang kuat. Kalau begitu aku akan menghancurkan ruang waktu di sini. Ning berkepala 3, 6 tangan mengirim 6 aliran cahaya pedang yang membanjiri area itu, menggunakan pedang daur ruang waktunya untuk menyerang dan menghancurkan satu demi satu gelembung ruang waktu. Sayangnya, yang hancur dengan cepat digantikan oleh yang lain. Saya tidak bisa melakukannya dengan paksa. Saya harus memahami misteri di balik formasi ini, lalu menembusnya. Ning mulai mempertimbangkan langkah selanjutnya. 8 Site Exalt yang duduk di pilar batu semuanya saling bertukar pandang. Mereka bisa melihat dan merasakan semua yang dilakukan Ning di dalam formasi mereka. Apapun yang melibatkan Kaisar Dark North sangat penting. Laporkan ini kepada atasan kami segera, kata salah satu Exalt. Baik, seorang pria berambut hitam mengangguk saat dia menghasilkan formasi basis keperakan di depannya. Basis formasi ini memiliki total 3 putaran di atasnya yang perlahan berputar di tempatnya. Perlahan-lahan, pilar cahaya kabur muncul di dalam lingkaran yang berubah menjadi sosok humanoid. Sedetik kemudian, sosok buram itu benar-benar memadat ke dalam Iyere yang tinggi, berotot, dan berjubah abu-abu. Iyere duduk di singgasananya, mata terpejam dalam meditasi. Hanya setelah sepenuhnya terwujud dia membuka matanya. Yang Maha Kuasa Iyere, pria berambut hitam itu tetap duduk, tapi dia masih membungkuk hormat. Apa itu? Iyere melirik pria dari singgasananya. Kami berdelapan telah menangkap petarung kelas Autark menggunakan kuil yang kamu berikan kepada kami. Kami curiga bahwa orang ini adalah Autark ke-7, yang misterius, jadi kami pertama kali menggunakan ilusi untuk mengujinya. Dia hampir secara instan mengalahkan ilusi kami, jadi kami sekarang percaya bahwa setidaknya ada kemungkinan 80% dia adalah Kaisar Dark North, kata pria berambut hitam itu dengan hormat. Kami tahu seberapa besar ini, jadi kami segera memutuskan untuk melaporkannya kepada Anda. Kaisar Dark North, tatapan tenang Iyere yang sebelumnya tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Ini adalah variabel yang membuatnya khawatir di atas segalanya. Iyere telah membuat banyak persiapan untuk perang ini. Hegemoni dan Kaisar Site yang dia tuangkan ke barisan depan tidak lebih dari umpan meriam. Iyere tidak merasa bersalah sedikit pun atas kematian mereka, karena mereka tidak berdampak sama sekali. Selama mereka mati membunuh Hegemoni dan Kaisar asli, dapat dikatakan bahwa mereka telah berhasil dalam tujuan mereka. Hanya ketika dia mengirim Site Exalt, pertempuran terakhir benar-benar dimulai. Jika bukan karena Kaisar Dark North, Iyere yakin bahwa dia memiliki lebih dari 99% peluang sukses. Inilah sebabnya dia tidak menunjukkan dirinya satu kali pun. Dia cukup percaya diri untuk terus berbaring menunggu waktunya. Begitu dia akhirnya mengungkapkan dirinya, itu akan mengejutkan semua orang. Namun Kaisar Dark North mengkhawatirkan Iyere. Seseorang yang telah gagal dalam Daomerge namun mampu merancang teknik, True Soul Everlasting, sebelum meninggal tidak diragukan lagi merupakan sosok bakat yang benar-benar tidak wajar. Jika Kaisar Dark North mengambil satu langkah terakhir, dia akan menjadi Omega Dao Autark. Omega Autarks di Chaos versus mereka sendiri benar-benar tak terkalahkan. Kemungkinan 80% itu dia. Iyere bergumam pelan. Bagus. Sangat bagus. Target pertamaku adalah dia, kalau begitu. Gunakan semua yang Anda miliki untuk membuatnya terjebak dan tunggu kedatangan saya. Aku akan menuju ke sana dengan kecepatan maksimum dan membunuhnya sendiri. Kamu datang sendiri. Pria berambut hitam itu terkejut. Iyere belum mengambil bagian secara pribadi sejak mereka memasuki Chaos Verse ini dan meluncurkan perang melawan para pembudidaya lokal. Mereka semua tahu betapa kuatnya Iyere. Meskipun dia tidak dapat memanggil kekuatan Dao di Chaos Verse ini dan ditolak olehnya, dia telah menyiapkan banyak kartu truf untuk perang ini. Begitu dia bergerak, dia pasti akan bisa membunuh Kaisar Dark North ini. Dipahami, kami akan menggunakan setiap alat yang kami miliki untuk menahan Kaisar Dark North, kata pria berambut hitam itu. Sangat baik, aku akan segera keluar. Pilar cahaya mulai menghilang, dan hal terakhir yang mereka lihat adalah bayangan kabur dari Iyere yang bangkit dari singgasananya. Iyere masih belum sepenuhnya yakin apakah Autark asli ke-7 adalah Kaisar Dark North atau bukan. Bahkan jika itu orang lain, membunuh Autark yang terperangkap tidak akan membuang-buang waktunya. Jika itu benar-benar Kaisar Dark North, semuanya akan sempurna. Jadi, untuk memastikan bahwa tidak ada hal tak terduga yang mungkin terjadi, Iyere memilih untuk secara pribadi menangani variabel baru ini. Ning menatap gelembung ruang waktu yang tak terhitung jumlahnya di kehampaan. Dia hampir bisa langsung mengatakan bahwa dia tidak akan bisa menyelesaikan formasi ini segera, jadi dia dengan cepat mengirim kabar ke 6 lainnya. Tuan-tuan,
Saya juga terjebak di dalam kuil Site. Milik saya memiliki 8 Site Exalt yang mengendalikannya. Ning dikirim melalui jimat pesan. Saya sekarang terjebak dalam formasi ruang waktu. Aku butuh waktu untuk melepaskannya. Apa, Dark North? Kamu juga terjebak. Dark North, aku tidak terlalu jauh darimu. Saya akan datang membantu, jawab Autark Stonerule segera. Tidak dibutuhkan. Aku cukup ahli dalam ruang waktu dan formasi. Saya lebih cocok untuk menangani jenis formasi ini daripada orang lain, Ning mengirim kembali. Jangan terlalu khawatir. Saya akan mulai bermeditasi tentang cara mendekonstruksi formasi ini. Aku hanya memberi Anda semua kepala. Bagi saya dan Ekong untuk terjebak dalam suksesi singkat berarti bahwa Site mungkin telah menyiapkan regu Exalt untuk kita semua. Jangan biarkan dirimu terjebak juga. Baik, 6 Autark lainnya semuanya merasakan tekanan. Ekong telah terperangkap di sebuah kuil yang diperintah oleh 7 Exalt, sementara Dark North telah terjebak oleh sebuah kuil putih keabu-abuan yang dikendalikan oleh 8 orang. Site pasti memiliki lebih banyak Exalt di bawah komando mereka daripada hanya 15. B44P1